Aku mampir ke rumah kakak iparku. Aku terperangah saat menyaksikan suamiku dan dia sedang mandi bersama. Aku segera mengunci pintu, lalu menelepon kedua mertuaku, mengundang mereka untuk datang menyaksikan drama yang hebat. Namaku Dewi. Hingga saat ini, setiap kali aku teringat sore itu, aku masih merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Ada beberapa guncangan yang tidak membuat seseorang langsung menangis. Guncangan itu tidak datang dalam bentuk teriakan, juga bukan dalam bentuk tamparan yang membakar. Ia datang dengan sangat berat, begitu hening hingga jantungku seakan berhenti berdetak, dan tangan serta kakiku seolah bukan lagi milikku. Dan hanya dalam beberapa menit yang singkat, seluruh pernikahan yang telah kujaga selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping, seperti gelas yang jatuh ke lantai batu. Sore itu, saat aku sedang menata beberapa kantong oleh-oleh yang baru saja kuambil dari kampung, kakak iparku, Mas Hendra, menelepon. Suaranya agak tergesa-gesa, seolah sedang sibuk di suatu tempat. Dewi, bapak dan ibu di kampung kirim ikan asin, beberapa botol terasi, dan kue-kue. Mas lagi sibuk di bengkel, tidak bisa pulang. Kalau kamu sempat, tolong ambilkan lalu antarkan ke Mbak Ratih. Ya, aku langsung setuju. Mas Hendra selama ini dikenal sebagai pria baik, bicaranya santun, dan sering membantu keluargaku untuk urusan-urusan kecil, jadi aku selalu menghormatinya seperti kakak kandung sendiri. Aku mengikat bungkusan itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam tas, lalu mengendarai motor ke rumah kakak iparku, Ratih. Dalam hati aku bahkan berpikir, syukurlah, sudah lama aku tidak mampir ke rumahnya. Hari ini sekalian mengantar barang dan mengobrol sebentar dengannya. Aku tidak memberitahunya terlebih dahulu, karena aku yakin pada jam-jam segitu, hanya ada Mbak Ratih sendirian di rumah. Mas Hendra sibuk di bengkel, sementara suamiku, Bima, juga bilang pagi ini ada pekerjaan di kantor, dan mungkin akan pulang telat. Namun, begitu aku menghentikan motor di depan gerbang, hatiku terasa janggal. Gerbang rumahnya hanya tertutup, tidak dikunci. Sepeda motor Mbak Ratih masih terparkir di halaman. Itu bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah, tepat di dekat teras, ada sepasang sepatu kulit pria yang diletakkan miring. Aku hanya butuh sekilas untuk mengenalinya. Itu sepatu Bima. Sepatu yang selama bertahun-tahun selalu kusikat bersih, dan kuletakkan di samping lemari. Aku terpaku selama beberapa detik, tanganku masih memegang tas belanjaan. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memaksa diriku untuk berpikir positif. Mungkin Bima mampir untuk membantu Mas Hendra sesuatu, lalu pergi terburu-buru. Atau mungkin Mas Hendra meminta Bima untuk memeriksa instalasi listrik atau saluran air. Aku berusaha menenangkan diriku. Aku mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu. AC menyala sangat dingin, kipas angin di langit-langit berputar pelan. Di atas meja, ada segelas es teh dan secangkir kopi hitam yang belum habis. Es batunya sudah hampir mencair seluruhnya. Kedua ponsel mereka tidak terlihat dimanapun. Suasana di dalam rumah begitu hening. Keheningan yang tidak membuat nyaman, melainkan membuat bulu kuduk berdiri. Belum sempat aku meletakkan tas, dari ujung koridor terdengar suara air shower yang deras. Di sela-sela suara air itu, samar-samar terdengar tawa seorang wanita. Tawa yang sepertinya coba ditahan, tetapi tetap saja lolos keluar. Aku memanggil, "Mbak Ratih, aku antar barang nih." Tidak ada jawaban. Kukira dia tidak mendengar. Jadi aku melangkah lebih jauh. Tepat pada saat itu, dari arah kamar mandi terdengar suara berat seorang pria. "Pelankan suaramu, nanti kalau ada yang datang bagaimana?" Seluruh tubuhku membeku. Aku sudah mendengar suara itu selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Itu suara Bima, suamiku. Tenggorokanku tercekat, kepalaku kosong, tetapi kakiku seolah ditarik oleh sesuatu ke depan. Pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil. Aku berdiri merapat ke dinding, mengintip dari celah itu. Dan pada detik itu juga, seluruh duniaku runtuh. Di bawah guyuran shower yang deras, Bima berdiri rapat di belakang Ratih. Satu tangannya memeluk pinggang wanita itu, wajahnya menunduk di lehernya, sementara Ratih mendongak sambil tertawa. Suara manjanya yang kukenal kini terdengar begitu menjijikkan. "Kamu takut apa? Mas Hendra kan tidak mungkin pulang jam segini. Kalau si Dewi itu, sebodoh-bodohnya dia, tidak akan berani curiga padaku." Aku tidak ingat bagaimana aku bernapas saat itu. Yang aku tahu, dari ujung jari hingga tulang punggungku terasa dingin membeku. Jika saat itu mereka hanya berdiri berdekatan, mungkin aku masih bisa membohongi diriku sendiri bahwa ini hanya salah paham. Tetapi kalimat terakhir itu membunuh semua harapan konyol yang tersisa. Ini bukan lagi sebuah kekilafan, bukan sebuah kecerobohan, dan jelas bukan yang pertama kali. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, yang disembunyikan, dan yang mereka anggap sebagai hal yang biasa.
Satu hal yang kulakukan adalah aku tidak menyerbu masuk. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak menjambak rambutnya, atau melabraknya, seperti yang orang pikir akan dilakukan seorang wanita saat memergoki suaminya berselingkuh. Aku hanya mundur dengan sangat pelan. Begitu pelan hingga aku sendiri takut dengan ketenanganku. Saat itu juga, aku menutup rapat pintu kamar mandi itu, lalu menggeser grendel dari luar. Tidak berhenti di situ. Aku menarik kursi kayu yang ada di dekat dinding dan mengganjal gagang pintunya. Semua terjadi hanya dalam beberapa detik. Dari dalam, suasana langsung menjadi kacau. Terdengar suara pintu digedor keras. Bima berteriak, "Siapa yang kunci pintu? Buka sekarang." Lalu terdengar suara Ratih yang melengking panik, tetapi masih berusaha terdengar galak. "Siapa di luar?" "Apa itu Dewi?" "Buka." Aku bersandar di dinding, tanganku gemetar hebat hingga nyaris menjatuhkan ponsel, tetapi pikiranku jernih hingga terasa dingin. Aku menekan nomor ibu mertuaku, Ibu Siti, lalu menelepon ayah mertuaku, Bapak Hardi. Begitu mereka mengangkat, aku hanya berkata satu kalimat dengan suara yang anehnya begitu tenang. "Bapak, Ibu, tolong segera datang ke rumah Mas Hendra. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan langsung pada Bapak dan Ibu. Kalau hanya saya ceritakan, mungkin tidak akan ada yang percaya." Suara di kamar mandi semakin menjadi-jadi. Bima mungkin sudah sadar siapa yang ada di luar, karena nada bicaranya berubah total. Dia tidak lagi berteriak, melainkan mulai memohon. "Dewi, aku tahu itu kamu. Buka pintunya. Jangan perbesar masalah ini." Aku menatap pintu yang bergetar di hadapanku. Bibirku tanpa sadar membentuk senyum tipis. Senyum yang, jika ini terjadi di masa lalu, aku sendiri tidak akan pernah membayangkan bisa melakukannya. Aku berkata cukup keras agar dua orang di dalam bisa mendengar setiap katanya. "Tenang saja, hari ini aku tidak perlu banyak bicara. Biar orang tua di rumah ini yang datang dan melihat sendiri. Ada hal-hal yang jika sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, kalian mau menyangkal pun tidak akan bisa." Suara gedoran yang bertubi-tubi di belakangku terasa seperti palu yang menghantam 5 tahun pernikahanku. Yang paling pahit adalah, jika melihat kembali hari-hari awal aku masuk ke keluarga ini, mungkin tidak akan ada yang menyangka aku akan berakhir berdiri di luar pintu kamar mandi, mendengarkan suamiku sendiri, memohon-mohon sementara dia berada di dalam bersama kakak iparnya. Karena dulu, aku pernah benar-benar percaya bahwa aku telah menikahi pria yang baik dan masuk ke dalam keluarga yang meski agak kaku, tapi tidak terlalu buruk. Kalau dipikir-pikir lagi, seringkali kebusukan dalam sebuah keluarga tidak langsung terlihat. Ia muncul diam-diam, sedikit demi sedikit. Saat orang menyadarinya, semuanya sudah terlalu jauh melenceng dari jalurnya. Aku dan Bima menikah hampir 5 tahun. Saat awal menikah, aku seperti wanita lain pada umumnya, memeluk berbagai harapan sederhana. Bima di mataku saat itu adalah pria yang baik, rajin bekerja, jarang minum-minum, dan tahu cara mengalah pada istri. Dia bukan tipe yang pandai merayu atau terlalu manis, tapi hidupnya tampak lurus. Setiap kali aku pulang terlambat, dia masih menelepon untuk bertanya. Saat cuaca dingin, sepulang kerja dia masih ingat membelikanku sekantong kacang rebus hangat karena tahu aku menyukainya. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku percaya aku tidak salah memilih orang. Keluarga suamiku punya 2 anak laki-laki. Kakak tertuanya, Mas Hendra, beberapa tahun lebih tua dari Bima, bekerja sebagai montir alat berat. Mas Hendra adalah tipe pria pendiam, jujur, dan seharian hanya tahu bekerja. Kadang dia berangkat pagi buta, dan baru pulang larut malam, pakaiannya penuh oli, wajahnya lelah, tapi dia akan tetap diam-diam mencuci tangan lalu makan malam, tanpa mengeluh sedikit pun. Sementara istrinya, Mbak Ratih, jika disandingkan dengan Mas Hendra, terlihat jauh lebih menonjol. Dia selalu berpakaian rapi, kulitnya putih terawat, rambutnya tertata, dan bicaranya lembut, begitu manis hingga orang asing yang baru pertama kali mendengarnya, pasti akan langsung suka. Sejak awal, ibu mertuaku, Ibu Siti, sudah sangat menyayangi Mbak Ratih. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu memuji, Ratih itu menantuku yang paling tahu diri dan penurut, pintar sekali mengambil hati orang. Punya menantu seperti dia, rumah tangga jadi adem. Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum kecut. Aku tahu pujian itu bukan hanya untuk Ratih, tetapi juga untuk menyindirku, bahwa di mata beliau, aku tidak pernah mencapai standar tahu diri itu. Pernah suatu kali beliau menatapku, dan berkata setengah bercanda, "Jadi perempuan itu, biar kata jujur, kalau bicaranya terlalu ceplas-ceplos, orang lain juga segan." Aku tahu beliau sedang menyindirku, karena aku memang bukan tipe orang yang harus memutar lidah 7 kali sebelum bicara. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaanku setiap hari berurusan dengan buku besar dan angka. Jadi sifatku pun cenderung praktis dan apa adanya.
Aku tidak terbiasa hari ini bicara A, besok melakukan B, dan aku tidak pandai memilih kata-kata untuk menjilat. Siapa berbuat apa padaku, akan kuingat dengan jelas. Dan orang sepertiku, yang hidup di rumah dengan ibu mertua yang suka dipuji dan kakak ipar yang pandai mengambil hati, hanya tinggal menunggu waktu untuk dibanding-bandingkan. Seringkali saat makan bersama, Ibu Siti mengambilkan sepotong ikan terenak untuk Ratih, lalu menoleh padaku sambil berkata, "Nah, perempuan itu harus bisa ramah seperti Mbak Ratihmu ini, baru orang lain akan suka." Aku duduk di sana, mulutku masih mengunyah nasi, tetapi hatiku terasa sesak. Bukan karena aku kalah darinya, tetapi karena aku sadar, di rumah ini, ketulusan tidak akan pernah seharga kepandaian bersilat lidah. Awalnya Bima masih membelaku. Setiap kali ibunya menyindirku pendiam atau kaku, dia akan tertawa dan berkata, "Sudahlah Bu, biarkan saja Dewi. Dia memang tidak pandai bicara, tapi hatinya baik." Saat-saat seperti itu, aku merasa hangat. Asalkan suamiku memahamiku, terkadang disindir mertua sedikit-sedikit masih bisa kutahan. Tapi pembelaan itu tidak bertahan lama. Perlahan-lahan, setiap kali Ibu Siti menyindir, Bima tidak lagi menimpali. Dia hanya diam atau menarikku ke kamar dan berkata, "Sudahlah Dek, Ibu kan sudah tua, dilawan juga percuma, bikin capek saja." Kalimat itu terdengar seperti bujukan, tetapi sebenarnya itu adalah tanda pertama bahwa dia memilih untuk menepi setiap kali aku terluka. Setelah menikah beberapa lama, Mas Hendra dan Mbak Ratih pindah ke rumah sendiri, tidak jauh dari rumah kami. Saat itu aku sempat berpikir, kalau tinggal terpisah begini, mungkin segalanya akan lebih mudah. Tidak setiap hari bertemu, tidak setiap hari makan semeja. Siapa tahu hubungan keluarga bisa lebih ringan. Tapi aku salah. Semakin mereka tinggal terpisah, Mbak Ratih semakin sering menggunakan alasan saudara harus saling bantu untuk menarik Bima ke rumahnya. Hari ini minta dipasangkan rak, besok bilang lampu mati, lusa bilang pompa air rusak. Awalnya aku anggap biasa, karena kupikir wajar jika adik ipar dan kakak ipar yang tinggal berdekatan saling membantu urusan kecil. Sementara itu, Mas Hendra semakin sibuk. Ada kalanya proyek menumpuk, dia pergi dari pagi sampai malam, bahkan kadang menginap di bengkel agar lebih praktis. Sementara Mbak Ratih di rumah berjualan online, sibuk dengan siaran langsung dan memotret barang dagangan. Hidupnya terlihat sangat rapi dan santai. Setiap kali ada acara keluarga, dialah yang selalu lebih dulu menuangkan minum, mengambilkan lauk untuk ibu mertua, dan bertanya pada saat yang tepat. Karena itu, Ibu Siti semakin menyayanginya. Rasanya di mata keluarga suamiku, aku hanyalah istri Bima, sementara Ratih adalah wanita yang tahu cara hidup, tahu sopan santun, dan tahu cara membuat orang lain senang. Semakin lama aku hidup di sana, aku semakin merasakan ada sesuatu yang ganjil. Semua perhatian, pujian, dan pembelaan selalu condong ke satu sisi. Sementara aku, apapun yang kulakukan, selalu dianggap kurang pandai, kurang lembut, kurang tahu diri. Pernah sekali aku merasa sangat kesal dan berkata pada Bima, "Mas tidak merasa ibu terlalu pilih kasih pada Mbak Ratih?" Bima saat itu hanya menghela napas. "Sudahlah Dek, ibu sudah tua. Kamu mengalah sedikit saja demi ketenangan rumah tangga." Aku tidak membantah lagi, tetapi ada sesuatu di dalam hatiku yang runtuh. Aku sadar, sejak saat itu, setiap kali aku disindir, dibanding-bandingkan, atau diremehkan, orang yang seharusnya berdiri di sampingku telah memilih untuk mundur. Namun, bahkan saat itu pun aku masih mencoba menghibur diri. Mungkin dalam sebuah keluarga, wajar jika ada yang lebih disayang, wajar jika ada yang tidak adil. Selama aku menjadi menantu yang baik dan istri yang baik, lama-kelamaan mereka pasti akan mengerti. Aku pernah percaya bahwa kesabaran akan dibalas dengan kedamaian. Aku tidak menyangka. Justru kesabaran itulah yang memberi ruang bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh. Meremehkanku sedikit demi sedikit. Hingga saat aku tersadar, keluarga yang kukira hanya sedikit melenceng ini ternyata sudah busuk dari akarnya. Namun, justru saat aku berpikir semua ini hanyalah gesekan biasa dalam keluarga besar, tanda-tanda aneh mulai muncul. Awalnya begitu kecil, jika tidak diperhatikan, sangat mudah terlewatkan. Yang menyakitkan adalah, istri sepertiku biasanya tidak takut pada pukulan langsung. Yang paling melelahkan adalah perubahan-perubahan kecil yang samar, yang terus terasa seperti duri dalam daging. Dicabut tidak bisa, dibiarkan pun sakit. Sekitar setahun terakhir, Bima berubah drastis. Dulu, dia punya kebiasaan pulang kerja, langsung melempar ponsel ke meja. Saat mandi pun ponselnya ditinggal di ruang tamu. Siapapun yang menelepon, aku bisa bantu mengangkatnya. Tapi sejak saat itu, ponselnya seolah menempel di tubuhnya. Saat makan, ponselnya diletakkan terbalik di meja. Saat tidur, diselipkan di bawah bantal. Masuk ke kamar mandi pun dibawa serta. Pernah sekali aku tak sengaja mengambilnya karena mengira ada telepon dari kantor, dia langsung merebutnya kembali.
Wajahnya berubah masam seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Aku ingat suatu malam, hampir jam 12, kami baru saja berbaring, layar ponsel Bima tiba-tiba menyala. Aku hanya menoleh secara refleks. Belum sempat melihat apa-apa, dia sudah menyambarnya, membalikkan badan, jarinya bergerak cepat, lalu menghapusnya. Aku bertanya pelan, siapa yang kirim pesan jam segini? Bima tidak langsung menjawab, melainkan menghela napas kesal. Bisa tidak kamu berhenti kepo? Orang minta tolong urusan kerjaan saja. Kalimat itu membuatku tertegun. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya bertanya seperti biasa. Tapi sikapnya membuatku merasa seolah aku yang bersalah. Lalu di lain waktu, saat dia sedang mandi, ponselnya diletakkan di rak dekat pintu. Layarnya menyala tepat saat aku lewat. Aku hanya sempat melihat dua kata, Mbak Ratih. Jantungku berdebar. Menunggu dia keluar, aku bertanya dengan sangat lembut. Kok malam-malam begini Mbak Ratih masih kirim pesan? Bima, sambil mengeringkan rambut, menjawab dengan santai, matanya tidak menatapku. Mas Hendra lagi keluar. Dia minta tolong lihat pompa air. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jawabannya terdengar masuk akal, tetapi caranya berbicara terlalu cepat, terlalu ringkas, seolah sudah disiapkan sebelumnya, membuatku merasa tidak nyaman. Sejak hari itu, aku lebih memperhatikan. Benar saja. Setiap kali Ratih menelepon, Bima langsung berangkat. Kadang alasannya bola lampu di rumahnya putus, kadang pipa airnya bocor, lain waktu katanya perlu mengangkat kardus-kardus berat karena Ratih berjualan online. Jika hanya sekali dua kali, mungkin biasa. Tapi ini terjadi hampir setiap minggu, dan selalu saja terjadi saat Mas Hendra sedang tidak di rumah. Yang membuatku resah bukan soal Bima membantunya, tetapi setiap kali dia pulang, selalu ada aroma aneh di tubuhnya. Bukan bau oli, bukan juga bau sabun di rumah mereka. Itu adalah bau parfum wanita yang manis dan menyengat. Aroma yang tidak pernah kupakai dan bukan milik rumahku. Pernah aku mencoba berkata dengan lembut, bagaimana kalau aku ikut Mas? Biar lebih gampang, bisa bantu-bantu Mbak Ratih juga. Kukira usulku masuk akal. Sebagai sesama wanita dan adik ipar, mungkin akan lebih mudah. Siapa sangka, Bima langsung membentak. Hal yang jarang sekali dia lakukan. Itu rumah kakakku, bukan sarang maling. Kenapa kamu harus mengawasiku? Jangan berlebihan. Aku terpaku di tempat. Sejak kapan sebuah tawaran biasa membuatnya bereaksi sekeras itu? Yang lebih menyakitkan, setelah mengatakan itu, dia tidak merasa bersalah. Dia hanya memakai sandalnya, mengambil kunci, lalu langsung pergi, meninggalkanku sendirian di dapur dengan sayur yang bahkan belum sempat kuangkat dari kompor. Di sisi lain, Ratih juga tidak lagi sama. Jika dulu dia hanya manis untuk mengambil hati orang tua, belakangan ini manisnya mulai tercampur dengan sesuatu yang sangat mengganggu. Setiap kali bertemu denganku, dia masih tersenyum, masih bertanya kabar. Tetapi sorot matanya tidak lagi selembut dulu. Seolah sedang menyelidik, mencoba melihat sejauh mana aku tahu. Pernah sekali, saat kami sedang makan di rumah mertua, Ratih tiba-tiba menoleh padaku dan berkata dengan sangat wajar. Akhir-akhir ini Bima sering sekali bantu Mbak. Kalau bukan dia, Mbak tidak tahu harus minta tolong siapa. Memang saudara sendiri lebih baik daripada orang lain. Setelah berkata begitu, dia menatapku sambil tersenyum. Senyum yang sepintas terlihat tulus. Tapi entah kenapa aku merasa seperti ada jarum yang menusuk kulitku. Ibu mertuaku yang mendengar itu langsung menimpali. Suaranya seolah membela. Padahal sebenarnya menyudutkan. Orang serumah saling bantu itu wajar. Kenapa mukamu masam begitu? Hati itu harus lapang. Baru suami betah. Aku yang sedang memegang mangkuk nasi, tenggorokanku tercekat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya karena aku diam, karena aku tidak ikut tersenyum, beliau langsung menuduhku picik. Saat-saat seperti itu, aku semakin merasa terasing di rumah ini. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh menyindir. Tapi jika aku hanya mengerutkan kening sedikit saja, akulah yang jadi pihak bersalah. Suatu sore, Ratih mengirim pesan. Katanya dia sedikit demam, dan memintaku mampir ke apotek untuk membelikan obat flu dan minyak angin. Saat itu aku masih enggan berpikir buruk, jadi sepulang kerja aku mampir membelikannya, lalu mengantarnya ke rumahnya. Tapi begitu sampai, aku merasa aneh. Pintu utama hanya tertutup, tidak dikunci. Tapi di dalam rumah sunyi senyap. Aku memanggil beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Saat hendak berbalik, dari dalam terdengar suara gaduh seperti ada sesuatu yang baru saja menabrak meja. Lalu langsung hening. Aku berdiri di luar beberapa saat lagi, lalu memanggil lagi. Hampir 1 menit kemudian, Ratih baru membuka pintu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah, napasnya masih terengah-engah. Dia berkata terbata-bata, aduh mbak lagi ganti baju, jadi tidak dengar. Aku mengangguk, memberikan obatnya, lalu masuk untuk duduk sebentar demi sopan santun. Tapi begitu duduk,
Mataku melirik lantai di dekat koridor yang masih basah, seolah ada yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, di dalamnya masih ada uap air. Di gantungan handuk, tergantung sebuah handuk pria berwarna abu-abu. Melihatnya, hatiku terasa berat. Handuk itu persis seperti yang biasa dipakai Bima. Aku tidak berani memastikan itu handuk suamiku, tapi perasaan tidak enak terus menghantuiku sejak saat itu. Malamnya, menunggu Bima pulang, aku bertanya dengan sangat pelan, berusaha menjaga suaraku senormal mungkin. Tadi sore, Mas mampir ke rumah Mbak Ratih? Bima yang sedang melepas jam tangan, mengangkat kepala menatapku. Tatapannya dingin dan kesal, membuatku merasa seperti pengganggu. Dia berkata, jangan membuat dirimu jadi tipe perempuan yang cuma bisa cemburu buta. Lalu dia masuk ke kamar untuk berganti pakaian, tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku duduk termangu di ruang tamu, tiba-tiba hatiku goyah. Jika aku benar, kenapa aku merasa seolah aku yang salah? Kenapa orang yang membuatku resah justru bisa membalikkan keadaan dan membuatku malu karena kecurigaanku sendiri? Sejak saat itu, aku tidak bisa tenang lagi. Aku mulai melihat segalanya dengan cara berbeda. Setiap telepon dari Ratih, setiap kali Bima keluar rumah, setiap pembelaan aneh dari ibu mertua, semuanya membuatku berpikir. Tapi meski begitu, aku masih mencoba berpegang pada sisa-sisa kewarasanku, bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku takut jika aku menuduh tanpa bukti. Pada akhirnya yang akan dicap mulut jahat, perusak rumah tangga, dan wanita pencemburu tetaplah aku. Dan mungkin karena takut akan hal itu, selama beberapa waktu aku membiarkan keresahan itu tumbuh diam-diam di dalam hatiku, tanpa punya cukup keberanian untuk menyebut nama dari apa yang kutakutkan. Setelah berbagai kecurigaan yang mengendap itu, aku tidak lagi bisa memandang Bima seperti dulu. Anehnya, sepertinya saat seorang istri mulai curiga, suami yang bersalah akan menjadi sangat sensitif. Bima tidak lagi bersikap tenang seperti sebelumnya, dia berubah total. Dia berangkat lebih pagi, pulang lebih larut, dan makan malam bersama di rumah menjadi momen yang langka. Kadang aku sudah susah payah memasak semua makanan kesukaannya, sayur masih panas, ikan baru diangkat dari wajan, tapi dia hanya duduk makan beberapa suap lalu meletakkan mangkuknya. Mas ada urusan di luar, katanya singkat. Kalau kutanya urusan apa, dia membentak. Apa kamu harus selalu bertanya sampai tuntas? Semakin hari, nada bicaranya padaku semakin ketus. Aku bertanya satu kalimat, dia menjawab setengah. Aku meminta satu hal, dia mengerutkan kening seolah sedang diinterogasi. Tapi yang paling menyakitkan adalah, setiap kali ponselnya bergetar dan nama Ratih muncul di layar, suaranya langsung berubah, lebih lembut, lebih rendah, bahkan terkadang terselip nada sabar yang sudah lama tidak pernah kudengar darinya untukku. Pernah sekali, tepat di depanku, dia menerima telepon sambil berjalan ke balkon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuatku merasa ada yang tidak beres. Iya, nanti Mas ke sana. Kamu tenang saja. Hanya beberapa kata itu, tapi rasanya seperti ada yang mencakar dadaku. Ada malam-malam di mana aku menunggunya dari jam 7 sampai hampir jam 9. Makanan sudah dingin, ditelepon tidak diangkat. Pesan yang kukirim hanya dibaca, lalu tidak ada balasan. Baru saat pintu terbuka, Bima masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Mulutnya bilang, ada rapat mendadak. Tapi aku bisa melihat dengan jelas kerah kemejanya kusut, rambutnya masih lembab seolah baru saja mandi terburu-buru di suatu tempat. Tubuhnya tidak berbau kantor, tidak juga berbau asap jalanan, melainkan berbau sabun mandi yang familiar, yang pernah kucium saat ke rumah Ratih. Aku ingin bertanya, tapi setiap kali melihat wajahnya yang dingin, kata-kata yang sudah di ujung lidah kembali tertelan. Aku mulai memperhatikan lebih saksama, bukan dengan cara membuntuti atau membuat keributan, melainkan mengamati dalam diam. Dan justru dari pengamatan diam-diam itulah, aku menemukan banyak hal. Beberapa kali dalam perjalanan pulang, aku melihat motor Bima terparkir di dekat rumah Mas Hendra pada jam-jam yang sangat aneh. Bukan saat makan siang, bukan juga saat acara keluarga di malam hari, melainkan di tengah sore atau larut malam. Tepat di saat-saat Mas Hendra hampir pasti sedang di bengkel. Awalnya aku masih memaksa diri berpikir mungkin dia benar-benar mampir untuk memperbaiki sesuatu. Tapi sekali, 2 kali, lalu 3 kali dengan pemandangan yang sama, hatiku tidak bisa tenang lagi. Suatu hari, aku pulang dari pasar lebih awal dari biasanya. Begitu berbelok ke gang rumah Mas Hendra, aku tiba-tiba melihat Bima berdiri sangat dekat di sudut tembok, di bagian yang tersembunyi jika dilihat dari gerbang. Ratih berdiri di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat, hingga hanya butuh setengah langkah untuk saling bersentuhan. Belum sempat aku mencerna apa yang kulihat, Ratih mengangkat tangannya, dan menepuk-nepuk bahu Bima. Gerakan yang sangat alami, sangat intim, tanpa sedikit pun kecanggungan antara kakak dan adik ipar. Tepat saat itu,
Mereka berdua menoleh dan melihatku. Reaksi Ratih begitu cepat, jika aku tidak melihat kejadian beberapa detik sebelumnya, mungkin aku akan kembali tertipu oleh manisnya. Dia langsung tersenyum, suaranya nyaring. Loh, kamu pulang cepat, Dek. Ini, Mbak cuma minta tolong Bima angkatkan sekarung beras. Berat sekali? Aku berdiri diam, mataku menyapu ke sekitar kaki mereka. Tidak ada karung beras, tidak ada kardus, tidak ada barang apapun. Yang ada hanyalah raut wajah gugup Bima dan senyum yang terlalu dibuat-buat di bibir Ratih. Belum sempat aku berkata apa-apa. Dari dalam halaman, ibu mertuaku keluar. Aku tidak tahu sejak kapan beliau ada di sana, tapi caranya muncul begitu tepat waktu membuatku merinding. Beliau melirikku sekilas, lalu berkata ketus, cuma urusan sepele begitu saja dilihatin seperti maling. Jadi perempuan kok picik sekali. Bagaimana mau menjaga suami? Kalimat itu seperti menamparku. Aku berdiri di tengah halaman, tanganku masih menjinjing keranjang pasar. Untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya ditipu oleh satu orang, melainkan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk memutarbalikkan kebenaran di depan mataku. Malam itu aku tidak bisa menahan diri lagi. Menunggu Bima pulang, aku bertanya langsung, tanpa basa-basi. Mas dan Mbak Ratih, ada apa yang kalian sembunyikan dariku? Bima yang sedang memegang gelas, langsung membantingnya ke meja, hingga menimbulkan suara keras. Dia tidak menjelaskan, juga tidak menyangkal seperti orang yang tidak bersalah. Dia hanya menatapku dengan mata penuh amarah lalu menggeram. Kalau kamu sudah tidak percaya padaku, untuk apa kita hidup bersama? Mendengar kalimat itu, hatiku terasa dingin. Orang yang benar-benar difitnah, biasanya akan bereaksi berbeda. Mereka mungkin marah, mungkin kesal, tapi mereka pasti ingin menjelaskan segalanya. Bima tidak. Dia marah seperti seseorang yang baru saja disentuh titik sakitnya. Sejak hari itu, Ratih semakin terang-terangan. Dia tidak lagi menghindariku. Sebaliknya, dia mulai aktif mengirim pesan yang isinya setengah peduli, setengah menyindir. Suatu hari ponselku menampilkan pesannya. Jangan terlalu banyak berpikir, Dek. Laki-laki kalau terlalu dikekang, lama-lama bosan loh. Membaca pesan itu, tanganku terasa dingin. Di permukaan, seolah sedang menasihati, tapi setiap katanya seperti menyiram bensin ke api. Pesan itu membuatku merasa seolah Ratih tidak lagi takut ketahuan, melainkan sedang berdiri di atasku, menguji sampai sejauh mana aku bisa bertahan. Yang lebih menakutkan, Ratih tahu betul jadwal Bima. Ada hal-hal yang bahkan aku sebagai istrinya tidak tahu, tapi dia tahu lebih dulu. Aku baru saja nyeletuk. Malam ini sepertinya Mas pulang telat. Ratih sudah tersenyum. Tidak kok, hari ini Bima pulang cepat. Suatu kali aku bilang Bima sedang pergi minum dengan temannya, dia langsung menimpali, sepertinya tidak. Hari ini dia ada urusan lain. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi semakin ku dengar, semakin aku merinding. Tidak mungkin seorang kakak ipar bisa tahu jadwal adik iparnya sedetail itu, kecuali mereka berkomunikasi jauh lebih sering dari yang kukira. Lalu aku memutuskan untuk mengubah cara. Aku diam selama beberapa hari, berpura-pura tidak peduli lagi. Tidak bertanya, tidak melirik, tidak mendesak. Benar saja, Bima tampak sangat lega. Dia tidak lagi mudah marah, bahkan pulang ke rumah masih berpura-pura bertanya aku sudah makan atau belum. Ratih juga kembali bersikap manis dan palsu seperti biasa, bahkan suatu sore meneleponku untuk mampir makan bubur kacang hijau buatannya. Justru ketenangan yang tidak wajar inilah yang membuatku sadar sepenuhnya. Mereka bukan tenang karena tidak bersalah, mereka tenang karena terlalu percaya diri. Percaya diri bahwa aku akan diam, bahwa aku tidak akan berani membongkar semuanya, bahwa meskipun aku curiga, aku akan tetap menjadi wanita penurut seperti yang mereka kira. Dan sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak mengeluh. Aku diam-diam mencatat setiap jadwal, setiap kali Bima keluar rumah, setiap pesan ambigu dari Ratih, setiap tatapan menghindar yang kemudian berpura-pura polos. Aku tahu betul, aku sedang selangkah demi selangkah mendekati sebuah kebenaran yang kotor. Hanya saja saat itu aku belum punya bukti di tangan. Tapi intuisi seorang wanita yang suaminya telah berpaling hati terus berteriak setiap hari di dalam diriku bahwa aku sedang dikhianati. Dan yang lebih menyakitkan, dikhianati di dalam keluarga yang pernah kucoba untuk kujaga. Tapi baru setelah sebuah kejadian seminggu sebelum aku memergoki mereka, aku benar-benar tidak bisa membohongi diriku lagi. Hari itu hujan sejak sore, gerimis yang awet, yang membuat jalanan menjadi kelabu dan hati menjadi berat. Aku pulang kerja lebih awal, mampir ke pasar membeli ikan dan sayur, lalu pulang untuk memasak. Dalam benakku, aku masih berpikir, belakangan ini hubungan kami begitu tegang. Malam ini aku akan mencoba bersikap lebih lembut, memasak makanan kesukaan Bima.
Siapa tahu suasana rumah bisa sedikit lebih baik. Aku sibuk di dapur hampir 2 jam. Sayur masih mengepulkan asap, ikan yang baru kuangkat masih berdesis. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Tapi Bima belum juga pulang. Aku menelepon, tidak diangkat. Menunggu beberapa saat lagi, aku mengirim pesan menanyakan di mana dia. Lama sekali baru dia membalas. Singkat, hanya 2 kata. Lagi sibuk. Tidak ada penjelasan, tidak ada pesan, tidak juga bertanya, apakah aku sudah makan. Cara membalas pesan yang dingin itu, membuatku tiba-tiba merasa dapurku begitu luas, begitu dingin. Aku menunggu lagi hampir setengah jam. Hatiku gelisah. Entah kenapa hari itu aku merasa sangat tidak enak. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti air yang merembes melalui celah kecil. Akhirnya aku menekan nomor Ratih. Jujur saja, saat itu aku masih belum yakin. Aku hanya berpikir, siapa tahu Bima ada di sana lagi seperti biasa. Aku bertanya hanya untuk menenangkan hati. Telepon diangkat dengan cepat. Ratih menjawab dengan suara mengantuk yang disengaja. Terdengar begitu lancar hingga mengganggu. Tidak, Dek. Mbak sendirian di rumah. Agak kurang enak badan, jadi dari tadi tiduran. Ada apa? Justru karena jawabannya terlalu cepat, terlalu lancar, terlalu sempurna, bulu kuduku berdiri. Seseorang yang benar-benar lelah dan sedang berbaring jarang sekali bisa berbicara selancar itu, seolah sudah dihafal. Aku menutup telepon dengan hati kalut. Tepat saat itu, ibuku menelepon, memintaku membelikan obat flu karena badannya meriang. Aku memakai jas hujan, mengambil dompet, lalu pergi ke apotek di ujung gang. Hujan gerimis, jalanan licin, kendaraan yang lewat meninggalkan cipratan air kotor di ujung celanaku. Selesai membeli obat. Dalam perjalanan pulang, entah kenapa aku malah memutar lewat gang rumah Mas Hendra. Mungkin tidak sengaja, atau mungkin hatiku sendiri yang menuntunku ke sana. Dan saat aku baru saja berbelok di dekat pagar rendah di belakang rumahnya, jantungku serasa jatuh. Motor Bima terparkir di sudut tersembunyi dekat pagar, tempat yang sangat sulit terlihat dari gerbang depan. Mesinnya mati, jok motornya masih basah oleh air hujan. Jelas motor itu sudah terparkir di sana cukup lama. Aku berdiri terpaku di bawah teras rumah seberang, tanganku mencengkeram kantong obat begitu erat hingga terasa sakit. Jika Ratih benar-benar sendirian di rumah seperti yang baru saja dia katakan, lalu untuk apa motor suamiku ada di sana? Dan jika Bima benar-benar di sana, kenapa mereka berdua berbohong? Hanya 2 pertanyaan itu, tapi kepalaku pusing bukan main. Aku sempat berpikir untuk langsung masuk. Bahkan sempat 1 detik kakiku melangkah, tapi aku berhenti. Aku takut. Aku takut jika yang kudapati hanyalah kecurigaan samar lagi. Lalu sekali lagi aku akan dicap sebagai istri pencemburu yang sakit. Aku berdiri diam di bawah teras, hujan menetes di ujung bajuku, dingin sekali. Telingaku fokus ke arah rumah itu. Dan di tengah suara hujan yang mengetuk atap seng, aku mendengar dengan jelas dari dalam rumah, ada suara tawa kecil yang terputus-putus. Lalu tiba-tiba hening seolah ada yang baru sadar ada sesuatu di luar. Saat itu, aku tidak lagi merasakan dingin di kulitku. Aku hanya merasakan hawa dingin dari dalam dadaku yang merambat naik ke leher. Aku pulang dengan kaki yang terasa berat seperti diikat batu. Malam itu, Bima pulang hampir jam 10. Begitu pintu terbuka, aku mencium bau sabun mandi di tubuhnya yang bukan dari rumah kami. Rambutnya masih lembab, kemejanya sudah berganti, seolah dia sudah berganti baju sebelum pulang. Tapi wajahnya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dia duduk di meja makan, melihat makanan yang sudah dingin, lalu berkata, "Tadi habis ketemu klien, sekalian makan sama teman, tidak usah dipanaskan lagi." Aku menatap lurus ke wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersama, aku tidak lagi melihat pria yang pernah kupercaya. Aku hanya melihat seorang pembohong yang sudah terlalu terbiasa, hingga tidak ada lagi sedikit pun kegugupan. Aku bertanya dengan sangat pelan, begitu pelan hingga aku sendiri terkejut. "Mas baru pulang dari mana?" Bima membuang muka, melepas jam tangannya dan meletakkannya dengan suara keras di meja, lalu berkata dengan nada dingin, "Hidup dengan caramu ini, siapa yang tahan? Seharian mengintai seperti polisi." Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia juga tidak menyangkal. Dia hanya melakukan satu hal, mengubahku menjadi pihak yang bersalah. Aku duduk diam, tanganku di ujung meja, tiba-tiba merasa lucu sekaligus sakit. Ternyata sampai saat ini, dia masih berpikir hanya dengan membentak dan menuduhku curiga. Semuanya akan berlalu seperti biasa. Malam itu aku tidak tidur. Bima berbaring memunggungiku, napasnya teratur seolah tidak ada beban. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Setiap detail selama setahun terakhir muncul kembali di kepalaku, lebih jelas dari sebelumnya. Malam-malam saat ponselnya menyala lalu mati.
Pesan-pesan dari Ratih di tengah malam. Kunjungannya ke rumah Ratih yang selalu lama dan tidak wajar. Tatapan Ratih yang setengah menantang, setengah kasihan setiap kali melihatku. Sindiran ibu mertua. Dan sikap Bima yang selalu mengelak, marah, lalu menuduhku. Semua itu seperti kepingan kaca pecah yang berserakan, dan malam itu semuanya tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh. Gambar yang begitu kotor hingga aku ingin muntah. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan yang bahkan aku sendiri tidak duga. Aku akan diam sepenuhnya. Tidak lagi bertanya, tidak menangis, tidak menyalahkan, tidak menunjukkan bahwa aku sedang sakit hati. Aku ingin lihat, jika aku berhenti bereaksi, sejauh mana mereka akan lengah. Benar saja, hanya setelah 2 hari, Bima tampak sangat lega. Dia tidak lagi waspada, tidak lagi terus-menerus marah seperti sebelumnya. Ratih juga kembali bersikap manis dan palsu seperti biasa, bahkan mengirim pesan menanyakan kabarku dan bercerita tentang jualannya seolah tidak terjadi apa-apa. Justru sikap santai yang berlebihan inilah yang semakin meyakinkanku, mereka sudah terlalu lama dan terlalu terbiasa menipuku. Dan tepat pada saat itu, Mas Hendra menelepon, memintaku mengambil oleh-oleh dari kampung yang dikirim orang tuaku, lalu mengantarkannya ke Ratih. Mendengar itu, tiba-tiba ada perasaan aneh di kepalaku. Bukan senang, bukan juga tegang, melainkan sebuah firasat yang dingin. Aku tidak mengerti kenapa, tapi aku tahu, kali ini aku harus pergi, seolah ada benang tak kasat mata yang menarikku tepat ke hadapan sebuah kebenaran terakhir. Dan sore itulah, aku membawa tas berisi oleh-oleh, melangkah melewati gerbang rumah Mas Hendra tanpa memberitahu siapapun. Hanya untuk, beberapa menit kemudian, melalui celah pintu kamar mandi, semua kecurigaanku, semua malam tanpa tidur, semua penyangkalan mereka, terungkap dengan telanjang. Saat itulah aku sadar. Selama ini bukan aku yang terlalu banyak berpikir. Bukan juga aku yang cemburu tanpa alasan seperti yang mereka coba paksakan padaku. Hanya saja, mereka telah mengkhianatiku terlalu lama, terlalu mulus, hingga aku sendiri sempat mereka giring untuk meragukan perasaanku sendiri. Di dalam kamar mandi, suara gedoran semakin kencang. Kursi kayu yang kuganjalkan di gagang pintu ikut bergetar. Suara Bima dari dalam terdengar tidak lagi lembut seperti tadi, melainkan mulai menunjukkan kepanikan. Dewi, buka pintunya, kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Aku bersandar di dinding. Tanganku yang memegang ponsel terasa dingin, tetapi pikiranku jernih luar biasa. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis. Aku hanya berkata cukup keras, agar mereka berdua bisa mendengar. Tunggu Bapak dan Ibu datang, baru kita bicara. Saat itu, Mas mau menjelaskan seperti apapun, silakan. Mendengar itu, di dalam hening sejenak, seolah mereka berdua sadar masalah ini sudah di luar kendali. Lalu, terdengar suara Ratih yang melengking, Dewi, jangan kurang ajar kamu. Buka pintunya sekarang. Aku mendengarnya dan merasa lucu. Orang yang sedang terkunci di kamar mandi bersama suami orang lain masih punya hak untuk menceramahiku. Mungkin karena selama ini mereka terbiasa melihatku diam, terbiasa melihatku mengalah. Jadi sampai saat ini pun mereka masih mengira hanya dengan gertakan, aku akan luluh. Belum sampai 10 menit, aku mendengar suara motor berhenti di halaman, lalu langkah sandal yang tergesa-gesa masuk ke rumah. Ibu Siti dan Bapak Hardi masuk dengan wajah cemas. Begitu melihatku berdiri di sana, wajah Ibu Siti langsung masam. Beliau membentak, kamu ini kenapa menelepon seperti rumah kebakaran? Ada apa sampai bikin ribut begini? Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku sudah panik menjelaskan. Sudah takut dicap tidak sopan. Tapi hari itu, tidak. Aku hanya perlahan menunjuk ke arah pintu kamar mandi yang masih bergetar. Bapak dan Ibu tidak perlu bertanya pada saya. Silakan buka sendiri dan lihat. Bapak Hardi mengerutkan kening. Matanya berpindah dari aku ke pintu. Tepat saat itu, dari dalam terdengar lagi suara Bima, antara panik dan marah. Bapak, Ibu, tolong buka pintunya. Hanya dengan mendengar suara putranya dari dalam sana, wajah Bapak Hardi langsung berubah. Beliau melangkah cepat, menarik kursi yang kuganjalkan. Pintu terbuka, dan pada saat itu juga, seisi rumah seolah tercekik. Bima berdiri terpaku di dalam, rambutnya basah kuyup, pakaiannya acak-acakan, wajahnya pucat pasi seperti baru saja disiram air dingin. Sementara Ratih buru-buru menutupi dadanya dengan handuk, rambutnya lepek, berdiri tanpa alas kaki di sudut. Mereka tidak lagi memiliki jarak yang bisa disebut tidak bersalah. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengerti apa yang baru saja terjadi. Suasana begitu beku hingga aku bisa mendengar tetesan air dari shower yang masih menetes ke lantai keramik. Ibu Siti tertegun selama beberapa detik, kukira setidaknya saat itu beliau akan bertanya pada putranya. Tapi tidak. Reaksi pertamanya justru melotot padaku dan membentak. Apa-apaan ini?
Kenapa kamu mengunci orang di kamar mandi seperti ini? Aku berdiri diam menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum langsung di hadapan ibu mertuaku. Senyum itu pasti sangat dingin, karena aku sendiri merasa aneh dengan diriku. Aku bertanya balik. Suaraku tenang hingga menakutkan. Apa saya salah kunci orang? Atau saya membukanya terlalu cepat? Bapak Hardi langsung menoleh ke Bima, suaranya dalam dan berat seperti batu. Jelaskan. Ini maksudnya apa? Bima membuka mulut beberapa kali sebelum akhirnya bisa berkata terbata-bata. Aku cuma bantu Mbak Ratih perbaiki pipa air. Terus basah. Jadi, mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku memotongnya, setiap kata seperti dilemparkan ke wajahnya. Memperbaiki pipa air sampai harus berdiri serapat itu? Atau sekalian memperbaiki perasaan? Bima terdiam, matanya berkedip-kedip, tapi tidak bisa membantah dengan kalimat yang masuk akal. Ratih saat ini langsung mengubah ekspresi, khas wanita yang terbiasa bersandiwara. Dia memegang handuknya, air matanya tiba-tiba mengalir. Suaranya bergetar seolah dialah korbannya. Aku terpeleset di kamar mandi. Bima cuma menolongku. Kami tidak ada apa-apa. Tangisan itu, jika terjadi di masa lalu, mungkin masih bisa menipu orang lain. Tapi hari ini, tidak. Aku tertawa. Tawa yang menggema di dalam rumah yang dipenuhi rasa malu. Aku menatap lurus ke arah Ratih. Menolong sampai mandi bareng di bawah shower dan pintu dikunci, sampai bilang si Dewi sebodoh-bodohnya tidak akan curiga, kamu pikir aku tuli? Begitu kalimatku selesai, seisi ruangan hening mencekam. Wajah Ratih langsung kaku, matanya yang tadi berkaca-kaca tiba-tiba berkedut. Bima menoleh cepat dari Ratih ke aku, seolah tidak menyangka aku mendengar percakapan itu. Bapak Hardi berdiri membeku, tangannya terkepal hingga uratnya menonjol. Dan Ibu Siti, kali ini beliau tidak bisa membentak lagi. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku berdiri di sana, melihat satu persatu wajah yang kukenal di keluarga ini, dan merasa lucu sekaligus getir. Baru beberapa menit yang lalu, aku masih menantu, istri, orang yang selalu harus menjaga sikap agar rumah tangga tetap damai. Tapi sekarang, justru akulah yang menarik tirai terakhir. Memaksa semua orang untuk melihat wajah asli satu sama lain. Aku tidak lagi merasakan sakit yang membuatku ingin berteriak. Aku hanya merasa dingin. Rasa dingin yang membuat seseorang sadar sepenuhnya, sadar hingga tidak ingin lagi membohongi diri sendiri sedetik pun. Bima tergagap memanggil namaku, suaranya begitu pelan, nyaris memohon, Dewi, dengarkan aku dulu. Tapi aku tidak menatapnya. Aku juga tidak ingin mendengar lebih lanjut. Karena bahkan sampai saat terciduk seperti ini, hal pertama yang dipikirkannya adalah mencari cara untuk menyelamatkan diri, bukan merasa malu atas perbuatannya. Sementara Ratih masih menunduk, tapi aku tahu di dalam kepalanya dia sedang panik mencari cerita lain untuk membelokkan segalanya. Hanya saja, kebenaran yang sudah terungkap di depan mata, dibelokkan bagaimanapun tidak akan bisa bersih lagi. Tapi hal yang paling tidak kuduga, bukanlah reaksi kedua pengkhianat itu. Yang benar-benar membuatku merinding adalah reaksi selanjutnya dari orang-orang yang seharusnya bisa melihat mana yang benar dan salah di rumah ini. Yang membuatku paling merinding setelah pintu kamar mandi terbuka, bukanlah penampilan acak-acakan Bima atau wajah pucat Ratih, melainkan reaksi ibu mertuaku, Ibu Siti, yang hanya setelah beberapa detik terdiam, langsung berbalik ke arahku. Belum sempat aku melihat seluruh ekspresinya, aku sudah mendengar bentakannya yang tajam seperti pisau. Cuma karena salah paham begini saja kamu bikin ribut, hah? Aku tertegun sejenak. Kukira aku salah dengar. Salah paham? Sampai sejauh ini, beliau masih bisa mengucapkan dua kata itu? Aku menatap lurus ke arahnya, bertanya dengan perlahan, salah paham? Ibu Siti tidak mundur. Beliau menunjuk lurus ke arahku, jarinya gemetar karena marah, tetapi suaranya tetap tegas seolah akulah yang paling tidak masuk akal di sini. Orang serumah mandi bareng memangnya kenapa? Cuaca panas, air rusak, dia masuk bantu, memangnya salah? Kamu bikin drama penggerebekan seperti ini. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang kering dan getir, sampai aku sendiri merasa sakit telinga. Aku bertanya lagi. Membantu sampai harus kunci pintu rapat-rapat? Berdiri berpelukan di bawah shower? Oh, membantu cara seperti itu. Mungkin hanya ada di keluarga ini ya, Bu? Ibu Siti terpojok sejenak, tapi kemudian suaranya semakin keras. Justru kamu yang bermasalah. Cemburu buta lalu mengarang cerita. Perempuan kalau kerjaannya cuma mencari-cari kesalahan, suami mana yang betah? Aku mendengarnya dan tanganku terasa dingin. Sampai saat ini, wanita ini masih bisa membalikkan pisau ke arahku. Masih bisa mencari-cari alasan untuk membela pemandangan yang jelas-jelas ada di depan matanya. Ketidaklogisan ini bukan lagi kebutaan.
Ini membuatku mulai melihat ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di baliknya. Tepat saat itu, Ratih tiba-tiba bersimpuh. Dia jatuh berlutut di kaki Ibu Siti. Kedua tangannya memeluk lutut mertuanya, menangis terseduh-seduh seolah baru saja mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Air mata dan ingusnya bercampur, suaranya tercekat. Ibu, Ratih difitnah. Ratih cuma minta tolong Bima periksa keran yang bocor. Tidak sangka Dewi berpikir seburuk ini. Ratih malu, Bu. Malu sekali. Aku melihatnya, dan bulu kudukku berdiri. Caranya berlutut. Caranya menangis. Caranya memanggil ibu pada saat yang tepat. Begitu mulus hingga aku merasa mereka sudah sering melakukan sandiwara ini. Ini bukan hanya pengkhianatan. Mereka juga sudah sangat terbiasa memutarbalikkan fakta dan menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan diri. Bima langsung ikut bermain peran. Begitu melihat Ratih berlutut, dia menoleh padaku, wajahnya memerah. Suaranya membentak seolah dialah yang tersinggung. Kamu keterlaluan. Kamu merusak rumah tangga ini. Hanya karena khayalanmu, kamu perbesar masalah ini sampai jadi tontonan tetangga. Aku menatapnya, menatap wajah garangnya, dan hatiku terasa dingin. Jika sebelumnya aku masih sakit karena curiga, sekarang aku hanya merasa jijik. Karena pria ini bukan hanya mengkhianatiku, dia juga bisa dengan cepat berpihak pada selingkuhannya, bersama-sama menginjakku demi menutupi perbuatan kotor mereka. Aku tidak membalas. Aku juga tidak berteriak seperti yang mereka kira. Aku hanya melihat kedua orang yang sedang berkoordinasi dengan baik di hadapanku, lalu berkata perlahan, "Kalian berdua aktor yang hebat. Kalau aku tidak melihatnya sendiri dari awal, mungkin aku juga akan percaya bahwa aku yang salah." Kalimat itu membuat Ratih terdiam sejenak, tapi dengan cepat dia kembali menunduk, menangis lebih keras seolah ingin menenggelamkan kebenaran dengan suara tangisnya. Sejak tadi, Bapak Hardi hanya diam. Beliau berdiri di dekat pintu, wajahnya gelap, rahangnya mengeras hingga pelipisnya berkedut. Tiba-tiba, beliau memukul meja di dekatnya. Suara pukulan itu membuat semua orang terkejut. Beliau berteriak, "Diam semua." Seisi ruangan hening. Beliau menatap tajam ke arah Bima, lalu ke Ratih. Suaranya dalam tapi penuh tekanan. Bapak tanya sekali lagi, iya atau tidak? Hanya 3 kata itu, tapi membuat suasana membeku. Aku menunggu. Kupikir setidaknya saat ditanya langsung oleh ayahnya seperti itu, Bima akan menunduk. Tapi sebelum ada jawaban, Ibu Siti langsung menyela dengan suara sengit. "Bapak jangan perbesar masalah. Perempuan cemburu buta. Kenapa Bapak percaya? Cuma berdiri berdekatan di kamar mandi saja, sudah dibesar-besarkan jadi dosa besar." Aku menoleh ke ibu mertuaku. Saat itu, aku tidak lagi terkejut. Aku hanya merasakan hawa dingin yang perlahan menyebar di tubuhku. Tidak mungkin seorang ibu, seorang wanita yang sudah hidup berumah tangga puluhan tahun, tidak bisa membedakan mana yang tidak wajar, dan mana yang curang. Juga tidak mungkin beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri tapi masih bersikeras menyangkal, kecuali jika beliau sama sekali tidak tahu apa-apa. Sebuah pikiran mengerikan perlahan muncul di kepalaku. Aku menatap lurus ke arah Ibu Siti tanpa berkedip, lalu bertanya satu kalimat, atau, jangan-jangan ibu sudah tahu sejak lama. Begitu pertanyaan itu terlontar, seisi ruangan hening seketika. Ratih berhenti menangis. Bima membeku. Bapak Hardi menoleh cepat ke istrinya. Dan Ibu Siti, untuk pertama kalinya sejak masuk, ekspresinya berubah total. Bibirnya bergerak-gerak, matanya goyah sesaat. Hanya sesaat, tapi bagiku itu sudah cukup. Aku tidak butuh jawabannya lagi. Karena keheningan itu sudah menjawab semua yang perlu kupahami. Aku berdiri di tengah ruangan itu, melihat orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, dan tiba-tiba merasa begitu kesepian hingga merinding. Ketika orang yang seharusnya menegakkan kebenaran justru memilih berpaling, ketika pengkhianat dan selingkuhannya bermain sandiwara bersama, ketika semua tuduhan diarahkan pada korban, aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Mulai detik ini, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Dan pertempuran ini, harus kujalani sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan itu, melihat satu persatu dari mereka, dan tiba-tiba merasa jika aku terus berdebat dengan mulut, terus menjelaskan dengan air mata, pada akhirnya yang akan terpojok tetaplah aku. Selama ini mereka sudah terbiasa membersihkan segalanya dengan beberapa kalimat penyangkalan, beberapa tetes air mata palsu, dan tuduhan balik bahwa akulah yang pencemburu dan picik. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku bukan lagi Dewi yang hanya bisa menelan kepahitan dalam diam. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka tasku, mengeluarkan ponsel. Tanganku tidak lagi gemetar seperti saat berdiri di luar pintu kamar mandi tadi. Aku menatap lurus ke setiap orang di ruangan itu, terutama pada Ibu Siti, yang berusaha mempertahankan wajah dinginnya padahal sudut matanya sudah mulai goyah. Aku berkata dengan sangat jelas, tadinya saya mau diam.
Tapi karena semua orang ingin mendengar, ingin membela, dan ingin menyalahkan saya, maka hari ini dengarkan baik-baik. Seisi ruangan hening. Bima menatap tajam ke ponsel di tanganku, wajahnya langsung berubah. Ratih masih berlutut di kaki Ibu Siti, tapi matanya mulai memancarkan kewaspadaan. Aku tidak bicara lagi, hanya memutar sebuah rekaman suara. Ruangan yang sunyi tiba-tiba bergema dengan suara Ratih, jelas sekali. Datang saja Mas, jam segini Mas Hendra belum pulang. Disusul oleh tawa kecil Bima. Tawa yang dulu kukira hanya untuk saat-saat bahagia kami berdua. Ternyata suara itu juga dia gunakan untuk kakak iparnya. Begitu rekaman selesai, seisi rumah membeku. Wajah Bima pucat pasi. Dia maju selangkah. Suaranya terdengar panik dan sumbang. Kamu merekamku. Aku mundur setengah langkah, menggenggam ponselku erat. Suaraku dingin seperti es. Tidak, aku tidak perlu mengikutimu. Aku hanya merekam apa yang kamu tinggalkan dengan begitu jelas. Lalu, aku membuka folder berisi tangkapan layar percakapan. Baris-baris pesan muncul, tidak panjang. Tapi setiap barisnya cukup untuk membuat semua orang mengerti. Tidak bisa disangka lagi. Nanti malam aku tunggu. Dia sudah mulai curiga. Hati-hati. Datang setelah jam 8, gerbangnya kubiarkan tidak dikunci. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Hanya beberapa baris itu sudah cukup untuk meruntuhkan semua dalih salah paham tadi. Aku menyerahkan ponsel itu ke arah Bapak Hardi. Bapak mau bukti kan? Ini buktinya. Bapak Hardi mengambilnya. Wajahnya semakin gelap setiap kali jarinya menggeser layar. Aku bisa melihat tangannya terkepal begitu erat hingga uratnya menonjol. Ibu Siti kali ini tidak bisa lagi membentak. Bibirnya bergerak-gerak, matanya melirik ke layar lalu kembali ke arahku, ekspresinya jelas-jelas gugup. Keberaniannya tadi tiba-tiba lenyap, tapi aku tahu. Beliau gugup bukan karena kasihan padaku. Beliau gugup, karena kali ini tidak ada lagi cara untuk menyangkal. Bima mencoba maju untuk merebut ponsel itu lagi, tapi Bapak Hardi membentak, berdiri di tempat, bentakan itu membuatnya berhenti seketika. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat kepanikan di wajah seorang pria yang selalu berpikir, hanya dengan menyalahkan istrinya, segalanya akan beres. Sementara Ratih, tiba-tiba dia mengangkat kepala, anehnya, dia tidak lagi menangis. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata kini menjadi dingin. Dia melepaskan pegangannya dari kaki Ibu Siti, perlahan berdiri, tangannya masih mencengkeram handuk di dadanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak keras, tapi cukup dingin untuk membuatku merinding. Ratih menatapku, suaranya tidak lagi terseduh-seduh. Dia berkata dengan nada datar, baiklah, kalau sudah begini, aku akan bicara. Aku dan Bima memang punya perasaan. Begitu kalimat itu terlontar, Ibu Siti menjerit pelan. Bapak Hardi membanting ponsel itu ke meja. Tapi Ratih tidak berhenti. Dia menatapku seolah aku adalah orang yang sudah lama kalah. Lalu melanjutkan, setiap kata diucapkan perlahan, tapi ini bukan salahku. Aku menatap lurus ke matanya. Saat itu aku tidak lagi terkejut. Aku hanya ingin mendengar, sampai sejauh ini, kemana lagi dia akan membelokkan cerita. Aku bertanya singkat, lalu salah siapa? Ratih tersenyum sinis. Senyum penuh penghinaan yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng manisnya. Dia berkata, salahmu. Kamu jadi istri tidak bisa menjaga suami, jangan salahkan orang lain. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah seolah meledak. Bukan karena ada yang berteriak, melainkan karena semua topeng terakhir telah terkoyak. Inilah wajah aslinya. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi tahu diri. Yang tersisa hanyalah seorang wanita licik dan tak tahu malu, yang siap menginjak orang lain, lalu menyalahkan korbannya. Ibu Siti ternganga, seolah tidak percaya Ratih berani bicara seperti itu di depan semua orang. Bima juga menoleh ke selingkuhannya dengan tatapan kaget. Mungkin dia sendiri tidak menyangka Ratih akan melepas topengnya secepat ini. Anehnya, aku justru tidak marah. Rasa sakit terbesar sudah kurasakan. Sampai di titik ini, aku hanya merasa hina. Aku menatap Ratih, suaraku lebih tenang dari sebelumnya. Kamu salah, aku tidak kehilangan suami. Aku berhenti sejenak, agar setiap kataku terdengar jelas di tengah suasana yang menyesakan itu. Aku hanya membuang sesuatu yang sudah tidak ada harganya. Bima terkejut menatapku. Ratih menggigit bibirnya. Matanya memancarkan amarah karena tidak berhasil membuatku marah seperti yang dia harapkan. Sementara Bapak Hardi duduk membeku, seolah baru saja melihat seluruh kebusukan di dalam keluarganya, yang selama ini tidak pernah dia sadari. Aku berdiri di sana, punggungku tegak, tanganku masih memegang ponsel. Tiba-tiba, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan didorong dari satu kecurigaan ke kecurigaan lain, disalahkan, dan dibuat merasa bersalah, akhirnya aku tidak lagi menjadi orang yang terpojok. Baru saja aku selesai bicara,
Dari halaman tiba-tiba terdengar suara gerbang didorong kuat, disusul langkah kaki yang tergesa-gesa masuk ke rumah. Sosok tinggi kurus muncul di ambang pintu. Mas Hendra. Dia masih mengenakan pakaian kerja yang kotor dari bengkel. Ujung celananya berlumuran oli, rambutnya basah oleh keringat dan udara lembab di luar. Tapi yang membuatku merinding bukanlah kemunculannya, melainkan ekspresi wajahnya. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kepanikan, tidak juga reaksi menyerbu masuk untuk bertanya seperti yang kubayangkan. Dia hanya berdiri di sana, menatap berkeliling dengan sangat perlahan. Matanya berhenti pada Bima, lalu beralih ke Ratih. Begitu tenang hingga menakutkan. Ketenangan itulah yang membuat jantungku sesak. Aku menatapnya, bertanya dengan tenggorokan yang tercekat, "Mas, sudah tahu?" Mas Hendra tidak langsung menatapku. Dia menghela napas tipis, lalu menjawab. Suaranya serak seperti orang yang sudah terlalu lama lelah. Sudah lama. Kalimat itu, begitu terlontar, membuat seisi ruangan seolah disiram sember air es. Ibu Siti terkesiap. Bapak Hardi melotot pada putra sulungnya. Dan aku, kakiku seolah terpaku di lantai. Ternyata bukan hanya aku yang didorong ke dalam labirin kecurigaan. Ternyata ada orang lain yang sudah berdiri dalam kegelapan itu lebih dulu. Bapak Hardi adalah yang pertama bereaksi. Beliau berteriak, suaranya pecah karena marah. "Kamu tahu tapi kamu diam saja?" Mas Hendra tersenyum. Senyum yang begitu getir hingga menyakitkan. Dia melangkah masuk, meletakkan tas kain yang dibawanya ke meja, lalu berkata perlahan, "Kalau tidak diam, mau bagaimana Pak? Saya pergi pagi, pulang malam. Sampai di rumah, istri saya semakin terasa asing. Kalau saya tanya, dia bilang saya curigaan. Pernah sekali saya coba bicara, ibu sendiri yang bilang jangan banyak pikiran, jangan bikin suasana keluarga jadi tidak enak." Saat mengatakan itu, dia menatap lurus ke arah Ibu Siti. Ibu mertuaku pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata apa-apa. Mas Hendra menoleh ke Bima. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku tidak lagi melihat ekspresi sabar dan baik hati di matanya. Yang ada adalah campuran rasa sakit dan dingin. Seperti orang yang sudah terlalu sering disayat hingga tidak lagi merasa perih, hanya mati rasa. Dia berkata, "Dulu aku menganggapmu adik kandung, ada makanan enak. Aku sisihkan untukmu, ada kesulitan, aku bantu. Kamu butuh uang, aku beri. Kamu bilang sibuk. Aku bahkan sering datang membantumu di rumah. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan ini." Bima berdiri membeku, wajahnya pucat kelabu. Dia membuka mulut seolah ingin membantah, tapi yang keluar hanyalah suara-suara patah yang tidak berarti. Ratih yang tadinya masih berani, kini mulai mundur. Tapi Mas Hendra tidak memberi siapapun kesempatan untuk mengelak lagi. Dia membuka tas kainnya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal, dan melemparkannya ke meja. Kertas-kertas itu berserakan di hadapan semua orang. Dia berkata, setiap katanya seolah digertakkan dari sela-sela giginya, dan ini lagi. 6 bulan terakhir, uang di rekeningku ditarik sedikit demi sedikit. Kadang 5 juta, kadang 8 juta, pernah 12 juta. Awalnya kukira aku salah ingat, kukira ada biaya administrasi bank, atau pegawai di bengkel salah transfer. Tapi semakin kulihat, semakin tidak beres. Siapa yang menariknya? Kurasa sekarang tidak perlu kujelaskan lagi. Seluruh tubuhku membeku. Kupikir yang paling menyakitkan adalah perselingkuhan. Tidak kusangka. Di baliknya masih ada lubang lain yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih kotor. Ratih terkesiap, suaranya sumbang. Kamu salah paham. Tapi kali ini, Mas Hendra bukan lagi pria pendiam yang menelan segalanya. Dia membentak, memotong ucapan Ratih. Salah paham, atau terlalu paham, uang itu ditarik tepat di hari-hari saat aku pergi keluar kota. Ada yang ditransfer ke dompet digital asing, ada yang dipakai untuk membayar di toko langganan Bima. Aku sudah diam. Aku ingin lihat sampai kapan aku bisa membohongi diriku sendiri. Tapi hari ini, sudah cukup. Bima saat itu seperti orang yang terpojok di tepi jurang. Dia maju setengah langkah, tangannya terulur seolah ingin menghentikan kakaknya, mulutnya nyeletuk sebuah kalimat yang bahkan dia sendiri tidak sempat menahannya. "Mas, jangan berlebihan. Uang itu nanti akan aku kembalikan." Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah membeku. Aku menatapnya, lalu menatap Ratih. Yang satu pucat pasi, yang satu terkejut. Hanya dengan satu kalimat itu, semua jalan keluar telah tertutup. Tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi menolong, tidak ada lagi terpeleset di kamar mandi. Mereka bukan hanya tidur bersama di belakangku dan Mas Hendra. Mereka juga bersekongkol menarik uang dari Mas Hendra. Menggerogoti setiap rupiah dari keringat dan oli pria baik hati itu. Bapak Hardi memukul meja, suaranya meledak seperti guntur. "Apa katamu tadi?" Tapi tidak perlu ada yang bertanya lagi. Kebenaran sudah hancur berantakan. Ibu Siti terduduk lemas di kursi.
Tangannya mencengkeram ujung meja. Wajahnya tidak berdarah. Sementara aku berdiri di tengah ruangan itu, mendengar setiap kata yang terungkap, dan merasa dingin hingga ke tulang. Ternyata yang mereka khianati bukan hanya pernikahanku, bukan hanya ikatan persaudaraan. Mereka mengkhianati kepercayaan semua orang di rumah ini. Menggunakan kesabaran satu orang untuk memuaskan keserakahan mereka. Menggunakan kebaikan orang lain sebagai tempat persembunyian rencana kotor mereka. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku melihat segalanya dengan begitu jelas. Perselingkuhan hanyalah puncaknya. Di bawahnya, ada penipuan, perhitungan, pemanfaatan, dan perampasan. Dan ketika semuanya meledak bersamaan, aku sadar, cerita ini bukan lagi sekadar masalah perasaan antara pria dan wanita. Ini telah menjadi pengkhianatan total, begitu kotor, hingga tidak ada lagi yang bisa menambalnya. Suasana di ruangan itu begitu berat. Aku merasa jika ada satu suara keras lagi, semuanya akan pecah berkeping-keping. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik, tapi keheningan itu lebih menakutkan daripada semua teriakan tadi. Aku berdiri di antara tumpukan kertas, di antara wajah-wajah pucat dan panik, dan tiba-tiba merasa semua yang ada di hadapanku begitu asing. Ini masih rumah Mas Hendra? Ini masih orang-orang yang selama ini kusebut suami, kakak ipar, dan mertua. Tapi hanya dalam satu sore, semua lapisan kepalsuan mereka terkok. Bima adalah yang pertama angkat bicara. Tidak ada lagi nada congkak atau penyangkalan. Dia menoleh padaku, suaranya rendah dan serak, seolah mencoba memeras sisa-sisa ketulusan terakhirnya. Dewi, beri aku satu kesempatan. Aku salah. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin hatiku akan sedikit luluh mendengar suaranya yang melunak. Tapi hari itu, tidak. Aku menatap suamiku sangat lama. Begitu lama hingga dia sendiri tidak berani menatap mataku lagi. Lalu aku bertanya, setiap kata kuucapkan dengan jelas dan dingin, kamu minta maaf karena ketahuan, atau karena sudah melakukannya. Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Matanya beralih ke arah lain, bibirnya bergetar, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Keheningan singkat itu sudah cukup untuk membuatku mengerti segalanya. Orang yang benar-benar menyesal tidak akan membisu seperti itu. Dia tidak sakit hati, karena telah mengkhianatiku. Dia hanya panik karena terbongkar. Karena jalan keluarnya tertutup, karena semua perhitungannya hancur berantakan dalam satu sore yang tak terduga. Melihat putranya terdiam, Ibu Siti dengan cepat mengubah nada bicaranya. Yang tadinya masih membentak dan mencoba menyangkal, kini beralih padaku dengan suara yang dibuat-buat seolah sedang membujuk anak kecil. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Jadi perempuan itu harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Kamu maafkan saja, mana ada orang hidup bersama, tanpa pernah berbuat salah. Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang tidak keras. Tapi aku sendiri bisa mendengar kelelahan dan kepahitan di dalamnya. Aku bertanya balik. Menjaga rumah tangga seperti ini, Bu? Atau menjaga agar mereka bisa terus berhubungan dengan nyaman? Ibu Siti terdiam, wajahnya memerah. Mungkin beliau tidak menyangka. Sampai saat ini aku masih bisa menjawab setajam ini. Tapi aku tidak lagi tertarik berdebat dengannya. Aku menoleh ke Bapak Hardi, yang sejak tadi duduk diam seolah menua 10 tahun hanya dalam satu sore. Aku berkata dengan sangat perlahan, Pak, hari ini saya mengundang Bapak dan Ibu ke sini bukan untuk berdebat. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu melihat dengan jelas. Karena jika hanya saya yang bicara, mungkin seumur hidup, saya akan tetap dicap sebagai istri pencemburu, picik, dan pembuat onar di rumah mertua. Setelah berkata begitu, aku membuka tasku, mengeluarkan setumpuk kertas tipis yang sudah kulipat rapi. Aku meluruskannya di atas meja, di antara tumpukan bukti transfer, foto, dan semua hal kotor yang baru saja terungkap. Suaraku tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Saya tidak perlu berdebat lagi. Saya memilih untuk mengakhirinya. Bima melihat kertas itu, wajahnya pucat pasi. Dia menyambarnya, matanya membaca beberapa baris pertama, lalu dia terlonjak seolah disiram air panas. Surat gugatan cerai. Aku mengangguk. Benar, aku sudah menandatanganinya. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Bima membanting kertas itu ke meja. Suaranya melengking karena panik. Kamu gila? Masalah ini bisa diselesaikan. Kenapa harus sampai sejauh ini? Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat ketakutan di mata seorang pria yang selalu berpikir dia memegang kendali. Aku berkata dengan jelas, bagiku, pengkhianatan adalah titik. Tidak ada kesempatan kedua. Dan tidak ada cerita aku akan tetap tinggal untuk melihat kalian terus menghinaku. Lalu, aku menoleh ke Ratih. Dia berdiri merapat ke dinding, tangannya masih memeluk handuk, wajahnya pucat tapi matanya masih menyisakan tatapan keras kepala. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan ringan, dan untukmu,
Selamat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku berhenti sejenak, membiarkannya berpikir dia telah menang. Lalu aku melanjutkan, suaraku datar, tapi ingat satu hal. Orang yang bisa mengkhianati orang lain, juga bisa mengkhianatimu. Hari ini dia meninggalkan aku untukmu. Besok dia juga bisa meninggalkanmu untuk orang lain. Wajah Ratih berkedut, bibirnya terkatup rapat, berusaha mempertahankan ekspresi kerasnya. Aku bisa melihat dengan jelas keraguan yang melintas di matanya. Karena dia sendiri tahu, kalimat itu benar. Hubungan yang dimulai dengan kebohongan, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan menginjak orang lain, mana mungkin bisa langgeng. Bima menoleh dari selingkuhannya ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak berdaya. Sementara Mas Hendra masih berdiri diam, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Aku tahu rasa sakitnya saat ini jauh lebih dalam dari apapun yang bisa kusentuh dengan kata-kata. Ada luka yang orang luar hanya bisa lihat darahnya, tapi tidak tahu seberapa dalam robekannya di hati korban. Aku mengambil kembali surat gugatan itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu beranjak. Tidak ada yang menahanku saat itu. Mungkin karena semua orang masih terkejut. Mungkin karena mereka tidak menyangka aku akan setegas ini. Aku melangkah ke pintu. Kakiku terasa lebih ringan dari yang kubayangkan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kecurigaan, penghinaan, dan kebingungan, tubuhku terasa ringan. Bukan karena bebanku berkurang, tapi karena akhirnya aku berhasil keluar dari tumpukan sampah yang selama ini kupaksa sebut sebagai keluarga. Saat tanganku baru saja menyentuh pintu, dari belakang terdengar suara Bima memanggil, "Dewi, dengarkan aku." Tapi aku tidak menoleh. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan air mata, tidak juga dengan pertengkaran hebat seperti yang dibayangkan orang. Pernikahan ini berakhir dengan sangat berat. Berakhir dengan senyum dingin, saat seseorang telah melihat segalanya dengan jelas, dan tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Baru saja aku melangkah ke halaman, dari belakang terdengar suara Ibu Siti berteriak, "Dewi, berhenti." Tanganku yang berada di gerbang terhenti sejenak. Aku tidak langsung menoleh. Baru saat beliau melanjutkan dengan suara antara marah dan panik, "Cerai bagaimana? Aib keluarga ini kamu sebarkan agar semua orang menertawakan kita?" Barulah aku perlahan berbalik. Langit sudah mulai gelap, angin berhembus dingin, tapi tidak sedingin kalimat ibu mertuaku barusan. Aku menatapnya, suaraku datar. Siapa yang membuat keluarga ini malu? Orang yang melakukan perbuatan kotorlah yang seharusnya takut. Kalimat itu membuat Ibu Siti terdiam. Mungkin sejak aku menjadi menantunya, belum pernah beliau mendengarku menjawab setegas ini. Tapi sebelum beliau sempat bicara lagi, Bapak Hardi sudah keluar. Suaranya serak tapi tegas. "Masuk ke dalam. Hari ini harus diselesaikan." Kami semua kembali ke ruang tamu. Suasana di sana begitu pekat, seolah ada timah panas yang dituangkan ke dalam setiap tarikan napas. Bima berdiri bersandar di meja, wajahnya pucat, matanya gelisah tidak berani menatap siapapun. Ratih masih memeluk dadanya. Rambutnya acak-acakan, mencoba menangis lagi. Tapi saat itu, tangisannya tidak lagi mempan. Belum sempat aku duduk, Mas Hendra mengeluarkan lagi setumpuk kertas dari tasnya, melemparkannya ke meja. Kertas-kertas itu berserakan, ada rekening koran, bukti transfer, bahkan ada yang tercetak jelas waktu transaksinya. Suara Mas Hendra serak menahan amarah. Kukira istriku cuma boros, menarik sedikit uang untuk beli kosmetik dan baju. Tidak kusangka, dia membiayai adikku dengan uangku. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti batu. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Sesakit apapun, aku tidak pernah berpikir pengkhianatan ini bisa sedalam itu. Bima langsung melompat, panik melambaikan tangan. "Bukan begitu, Mas. Aku cuma pinjam sementara. Nanti kalau ada uang pasti ku kembalikan." Aku mengangkat kepala menatapnya, lalu tanpa bisa kutahan, aku tertawa. Tawa yang menggema di tengah ruangan yang menyesakan itu terdengar begitu mengganggu. Aku bertanya, "Selingkuh disebut khilaf, mengambil uang kakak sendiri untuk membiayai selingkuhan juga disebut khilaf?" Pertanyaan itu seperti menyiram bensin ke api. Bapak Hardi memukul meja hingga gelas-gelas bergetar. Wajahnya merah padam karena marah. Ibu Siti menggigit bibirnya. Matanya bergerak-gerak antara kedua putranya. Bingung harus menatap kemana. Tepat saat itu, ponsel Mas Hendra berdering. Seisi ruangan terkejut. Dia melihat layar sejenak, lalu mengangkatnya. Aku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan penelepon. Hanya melihat wajah Mas Hendra yang tadinya marah tiba-tiba menegang, lalu berubah pucat. Dia diam sangat lama, hanya menjawab beberapa kalimat singkat. "Saya tahu. Nanti saya telepon lagi." Setelah menutup telepon, dia berdiri diam beberapa detik. Matanya kosong. Lalu dia perlahan menoleh ke Ratih. Suaranya dalam hingga menakutkan. Rekan bisnis baru saja menelepon. Mereka membatalkan kontrak dengan bengkel. Seisi rumah membeku. Dia melanjutkan. Setiap katanya seolah harus digigit dari gusi.
Ada yang diam-diam meminjam uang dari rentenir atas nama bengkelku. Mereka menelepon sampai ke rekan bisnisku untuk menagih, membuat mereka mengira aku punya utang dan kabur. Aku melihat tangan Ratih gemetar hebat. Dia tergagap. Aku tidak tahu soal itu, aku tidak terlibat. Tapi kali ini Mas Hendra tidak lagi sabar. Dia maju, menarik selembar kertas lagi dari tumpukan itu, menunjukkannya tepat di depan wajah Ratih. Tidak tahu tapi surat pinjamannya ada tanda tanganmu? Tidak tahu tapi nomor telepon penjaminnya adalah nomor Bima? Setiap kata yang terlontar membuat seisi ruangan seolah tercekik. Saat itulah aku sadar, semua yang kulihat selama ini baru puncaknya. Di bawah permukaan, ada rencana kotor yang jauh lebih besar. Ibu Siti masih mencoba berpegang pada apa yang disebutnya harga diri. Beliau menoleh padaku, nadanya seperti memberi perintah. Dewi, kamu pulang saja dulu. Biar masalah ini keluarga kami yang selesaikan. Aku menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis kembali muncul di bibirku. Saat dia mengkhianatiku, ini jadi masalah keluarga kami. Begitu semuanya terbongkar, jadi masalah keluarga ibu? Ibu Siti terdiam. Matanya terbelalak tapi tidak bisa membalas. Mungkin beliau mulai sadar. Aku bukan lagi menantu yang hanya bisa menunduk demi kedamaian. Bima yang kesal, rumit atau tidak? Itu karena kamu yang memulainya. Aku hanya menyeret semua kebusukan kalian ke tempat terang. Dia terdiam. Matanya melotot, tapi kali ini tidak lagi berani menyentuhku. Mungkin dia sendiri tahu, sejak kebenaran terungkap, dia sudah kehilangan semua hak untuk meninggikan suaranya padaku. Mas Hendra tiba-tiba berdiri. Kursi di belakangnya jatuh dengan suara keras. Dia menunjuk lurus ke wajah Ratih, lalu ke Bima. Suaranya pecah karena amarah yang terlalu lama terpendam. Mulai sekarang, kalian berdua mau bersama atau tidak? Aku tidak peduli. Tapi ku peringatkan, uangku, bengkelku, rumah ini, setiap rupiahnya akan kuambil kembali. Tidak ada lagi cerita diam dan memaafkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat pria sebaik itu marah. Bukan marah yang berteriak dan merusak barang, melainkan kemarahan yang sudah terlalu lama ditekan, hingga saat meledak, terasa dingin, dan jauh lebih menakutkan. Dan tepat pada saat itu, Ratih nyeletuk sebuah kalimat, seolah karena terlalu panik hingga lepas kendali, tapi cukup untuk membuat semua orang membeku. Dia menatap Mas Hendra, bibirnya bergetar, lalu tersenyum sinis. Kamu mau ambil kembali bagaimana? Rumah ini saja belum tentu masih jadi milikmu. Begitu kalimat itu terlontar, seisi ruangan hening seketika. Aku menatap tajam ke arah Ratih, jantungku berdebar kencang. Selingkuh, mengambil uang, meminjam dari rentenir atas nama bengkel. Ternyata belum selesai. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu, di balik semua ini, masih ada rahasia lain. Lebih gelap, lebih dalam, dan mungkin jauh lebih mengerikan dari semua yang baru saja terungkap di hadapan kami. Kalimat Ratih yang terlontar itu membuat suasana di ruangan seolah terisap habis. Aku melihat dengan jelas Mas Hendra menegang, lalu berbalik cepat ke arah istrinya, matanya memerah seperti api. Suaranya serak dan berat. Apa katamu tadi? Ratih sadar dia salah bicara. Aku melihat dengan jelas momen saat dia terkejut. Bibirnya bergerak-gerak lalu dia menunduk. Air matanya kembali mengalir seolah ingin menutupi kalimatnya tadi dengan kelemahan. Tapi sudah terlambat. Ada kata-kata yang, saat diucapkan dalam kepanikan, justru menjadi yang paling jujur. Bapak Hardi tidak bisa lagi duduk diam. Beliau menyambar tumpukan berkas di meja, tangannya membolak-balik kertas sementara matanya tetap menusuk ke arah Ratih. Bicara yang jelas. Bentaknya, membuat Ibu Siti pun ikut gemetar. Bima, melihat situasi di luar kendali, mencoba maju untuk menengahi. Tapi Mas Hendra lebih cepat. Dia mencengkeram kerah adiknya dan mendorongnya hingga jatuh terduduk di kursi. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi syarat akan kepercayaan dan kesabaran bertahun-tahun yang telah diinjak-injak. Aku belum pernah melihat Mas Hendra seperti ini. Pria yang selama ini kukenal baik dan pendiam, wajahnya seolah berubah menjadi orang lain. Penuh rasa sakit dan kebencian. Ratih, dengan suara gemetar, awalnya mencoba mengelak. Tapi di bawah tatapan tajam Bapak Hardi dan ekspresi Mas Hendra yang seolah ingin memakannya hidup-hidup, akhirnya dia tergagap dan mengaku. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia membujuk Mas Hendra untuk menandatangani serangkaian dokumen dengan alasan melengkapi berkas pinjaman modal untuk bengkel. Ada surat jaminan, surat konfirmasi aset bersama untuk bank, dan lain-lain. Mas Hendra, yang sangat percaya pada istrinya dan seharian hanya tahu bekerja, tidak membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti. Di mana disuruh tanda tangan, di situ dia tanda tangan. Di antara tumpukan dokumen itu, selain beberapa berkas asli, terselip surat kuasa, dan akta persetujuan pengalihan aset jaminan yang sama sekali tidak dia sadari. Aku mendengarnya, dan seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata Ratih bukan hanya mengkhianati suaminya secara perasaan.
Dia juga diam-diam mencoba mengambil alih fondasi rumah tangga mereka. Rumah yang mereka tinggali, aset terbesar yang dibangun Mas Hendra dengan keringat dan oli selama bertahun-tahun, juga menjadi sasarannya. Yang lebih mengerikan, Ratih tidak beraksi sendirian. Dengan mulutnya sendiri dia mengaku bahwa Bima tahu segalanya, bahkan menjadi orang yang mengantarnya ke notaris. Alasannya, Mas Hendra selalu sibuk bekerja dan tidak mengerti urusan administrasi. Jadi harus diselesaikan dengan cepat. Mendengar itu, Mas Hendra menghantamkan tinjunya ke meja. Suara kepalan tangan yang membentur kayu terdengar kering dan keras. Punggung tangannya sampai berdarah. Dia tidak menangis, tapi suaranya yang bergetar karena amarah terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Dia menatap Bima, matanya seolah ingin melubangi wajah adiknya. Aku menganggapmu adik. Aku serahkan kunci rumah, kunci bengkel padamu. Ada makanan enak aku sisihkan, ada kesulitan aku tanggung. Tapi kamu justru mengantar istriku ke notaris untuk menipuku. Bima menunduk dalam-dalam, bibirnya terkatup rapat, tidak berani mengangkat kepala. Keheningannya saat itu, bukanlah penyesalan. Itu adalah kehabisan cara untuk menyangkal. Ibu Siti, baru saat inilah beliau benar-benar panik. Beliau tergagap, matanya berpindah-pindah dari putra sulungnya ke putra bungsunya, lalu ke Ratih. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa masalah sebesar ini tidak ada yang memberitahuku? Aku menoleh ke arahnya. Hatiku tidak lagi terbakar amarah, yang tersisa hanyalah kelelahan yang dingin. Aku berkata terus terang, tidak meninggikan suara, tapi setiap katanya seperti tamparan. Karena ibu hanya sibuk menutupi aib di depan mata, makanya orang lain leluasa melakukan kebusukan di belakang. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, Ibu Siti terdiam di hadapanku. Beliau membuka mulut, lalu menutupnya lagi, matanya beralih ke arah lain seolah tidak berani menatapku. Tapi yang menakutkan dari orang-orang sejenis mereka adalah, saat terpojok, mereka akan saling menyerang untuk menyelamatkan diri. Ratih tiba-tiba menoleh tajam ke arah Bima. Suaranya melengking. Kenapa kamu lihat aku? Bukankah kamu yang menyuruhku untuk mengamankan aset? Kamu bilang Mas Hendra terlalu baik. Kalau dibiarkan begitu saja tidak akan maju. Harus ada sesuatu di tangan kita, baru bisa merencanakan masa depan. Bima, mendengar itu seolah disiram minyak panas, melompat dan balas membentak. Diam kamu. Kamu yang serakah. Kamu sendiri yang bilang, alang-alang basah. Biar basah sekalian. Aku tidak pernah menyuruhmu menandatangani apapun. Dan begitulah. Mereka berdua mulai saling serang di tengah ruang tamu. Tidak ada lagi kakak ipar yang tahu diri. Tidak ada lagi suami yang meminta maaf. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang topengnya telah terkoyak, yang sama-sama takut dan pengecut, saling melemparkan kesalahan. Caci maki terlontar, menyeret serta rahasia-rahasia lain yang, jika tidak terpojok, mungkin akan mereka sembunyikan selamanya. Mulai dari kapan mereka berhubungan, siapa yang memulai, hingga rencana untuk memfitnahku sebagai istri pencemburu gila, agar bisa menyingkirkanku. Aku mendengarnya dan punggungku semakin dingin. Ternyata, jika sore ini aku tidak memergoki mereka dengan bukti yang begitu jelas, bisa jadi akulah yang akan disudutkan oleh seluruh keluarga, dicap sebagai biang keladi, dan diusir. Bapak Hardi tidak tahan lagi. Beliau berdiri, mengayunkan tangannya, dan menampar wajah Ratih dengan keras. Suara tamparan itu menggema di tengah kekacauan. Beliau menunjuk ke arah pintu. Suaranya bergetar karena marah. Mulai sekarang, perempuan sepertimu tidak boleh menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ibu Siti panik, mencoba menahan suaminya. Tapi kali ini, tindakannya bukan lagi untuk membela siapapun, melainkan refleks seorang wanita yang melihat atap rumahnya runtuh di depan mata. Ratih, sambil memegangi pipinya, terhuyung mundur. Dan tepat pada saat itu, Bima secara naluriah maju dan merentangkan tangannya untuk menopangnya. Gerakan itu sangat cepat, nyaris tanpa berpikir. Tapi justru karena itulah, gerakan itu lebih jujur daripada semua kata-kata yang telah dia ucapkan padaku sejak sore tadi. Dia terang-terangan berpihak pada Ratih, melindunginya di depan orang tuanya, di depan kakaknya, di depanku. Saat itu, semua sisa-sisa kepalsuan lenyap. Dia bukan lagi suami yang mencoba mempertahankan pernikahan. Dia hanyalah seorang pria yang telah memilih selingkuhannya, memilih keserakahan, dan memilih untuk menjadi pengkhianat sampai akhir. Dan saat melihat Bima merentangkan tangan untuk melindungi Ratih, aku tahu dengan sangat jelas, dia telah mengubur sendiri sisa-sisa kemanusiaan terakhir dalam dirinya. Saat Bima merentangkan tangannya untuk melindungi Ratih di hadapan seluruh keluarga, aku tahu antara aku dan pria itu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat, bahkan tidak ada lagi sisa harga diri yang perlu dijaga. Sementara Ratih, setelah tamparan dari Bapak Hardi, wajahnya masih memerah, tapi sorot matanya semakin liar.
Dia berlindung di belakang Bima seolah berpegangan pada pelampung terakhir. Dan dalam posisi itulah, mereka berdua mulai perlahan mundur ke arah pintu. Jelas berniat kabur di tengah kekacauan. Bima menarik tangan Ratih. Sambil berjalan dia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Dia menggeram, seolah melampiaskan semua kekesalannya padaku. Jangan pikir setelah cerai kamu menang. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin kalimat itu akan menyakitiku. Tapi saat itu, aku hanya merasa lucu. Seseorang yang baru saja dilucuti topengnya, yang wajah aslinya terlihat jelas oleh seluruh keluarga, masih sempat berpikir tentang menang dan kalah. Belum sempat aku menjawab, dari halaman terdengar suara klakson mobil yang singkat dan mendesak, disusul langkah kaki yang tegas memasuki gerbang. Dua orang pria berpenampilan formal melangkah masuk. Satu orang membawa map, yang lainnya memegang ponsel dan tumpukan fotokopi dokumen. Mereka tidak basa-basi. Begitu sampai di pintu langsung bertanya dengan jelas. Siapa Ibu Ratih dan Bapak Bima? Seisi ruangan terdiam. Aku menoleh ke Mas Hendra, melihatnya tidak terkejut, hanya wajahnya yang semakin kelam. Saat itulah aku mengerti, masalah ini belum selesai. Apa yang baru saja terungkap hanyalah awal dari badai. Pria yang lebih tua membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk kertas berstempel, dan berkata dengan sangat jelas. Sebelumnya, Mas Hendra telah meminta bantuan temannya untuk memeriksa semua pinjaman atas nama bengkel dan dokumen jaminan yang mencurigakan. Dari sana, mereka menemukan lebih banyak lagi dokumen, termasuk indikasi pemalsuan, upaya penggelapan aset, dan pinjaman dengan dokumen palsu. Mereka datang ke rumah karena sudah berhari-hari tidak bisa menghubungi Ratih, sementara beberapa pinjaman sudah jatuh tempo dan kontak terputus sama sekali. Setiap kata yang diucapkan menggema di tengah ruangan yang dipenuhi bau skandal dan aib. Terdengar seperti pukulan palu bagi setiap orang. Wajah Ratih pucat pasi. Tangannya mencengkeram lengan Bima erat seolah akan jatuh. Dia tergagap, saya hanya membantu meminjamkan nama. Ada beberapa yang saya salah tanda tangan, saya tidak sengaja. Tapi pria itu tidak melunak. Dia mengeluarkan fotokopi dokumen notaris, menunjuk setiap tanda tangan, setiap cap jempol, lalu menunjukkan sebuah video dari ponselnya yang diambil dari CCTV di kantor notaris. Dalam video itu, Ratih duduk di depan meja menandatangani dokumen. Sementara Bima duduk di sebelahnya, tubuhnya sedikit mencondong, jarinya menunjuk ke beberapa bagian seolah sedang memberi arahan. Dia sama sekali bukan orang luar. Dia terlibat sejak awal. Bima melihat video itu, wajahnya pucat pasi. Keberaniannya tadi lenyap seketika. Dia langsung mengubah nada, membantah keras seperti orang yang tenggelam, dan meraih apa saja yang bisa dipegang. Itu urusan pribadi Ratih. Saya tidak terlibat. Saya hanya menemaninya. Saya tidak tahu dokumen apa yang dia tanda tangani. Mendengar itu, Ratih menoleh tajam ke arahnya. Tatapan matanya bukan lagi tatapan kekasih, melainkan tatapan binatang yang terperangkap. Dia berteriak, suaranya pecah. Beraninya kamu cuci tangan? Waktu memelukku, waktu mengambil uang, waktu merencanakan cara mengusir si Dewi, kamu paling semangat. Sekarang ada masalah kamu bilang tidak tahu? Teriakan itu begitu nyaring hingga dari luar mulai terdengar bisik-bisik tetangga. Beberapa kepala mengintip dari pagar, beberapa orang berdiri di ujung gang. Aib di dalam rumah ini sudah tidak bisa ditutupi lagi. Aku berdiri melihat pemandangan itu dan merasa jijik sekaligus getir. Dua orang yang pernah begitu mesra di belakang orang lain, yang pernah meremehkanku, yang bersekongkol menjatuhkan Mas Hendra demi keuntungan mereka sendiri, kini saling serang hanya untuk menyelamatkan diri. Inikah yang disebut perasaan tulus oleh Ratih tadi? Ternyata hanya bertahan sampai sebelum menyentuh kepentingan pribadi. Begitu menyangkut uang, dokumen, dan siapa yang harus menanggung akibat, mereka siap saling mendorong ke lumpur. Bapak Hardi saat ini tidak lagi peduli pada harga diri. Beliau berdiri, punggungnya seolah membungkuk setelah satu sore yang berat, tapi suaranya tegas luar biasa. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Keluarga ini tidak akan melindungi. Kalimat itu, meski tidak keras, jatuh seperti tebasan terakhir. Jalan keluar Bima telah tertutup. Dia menoleh pada ayahnya, matanya melotot seolah tidak percaya ayahnya, yang selalu menjunjung tinggi citra keluarga, bisa mengatakan itu di depan orang luar. Ibu Siti, mendengar itu, jatuh terduduk di kursi. Beliau menangis sambil memukul-mukul dadanya. Suaranya tercekat. Kenapa? Kenapa keluargaku jadi begini? Kenapa sampai seperti ini? Tapi kali ini tidak ada yang datang menenangkannya. Beliau sendiri yang berkali-kali menutup mata pada kesalahan, melindungi kelicikan, dan tanpa sadar membesarkan tumpukan dosa di dalam rumahnya sendiri. Saat akibatnya datang, tangisannya tidak lagi terdengar menyedihkan, hanya terdengar terlambat. Di tengah kekacauan itu, Bima tiba-tiba menoleh padaku.
Untuk pertama kalinya sepanjang sore itu, suaranya tidak lagi membentak atau membantah, melainkan merendah hingga nyaris memohon. Dewi, katakan sesuatu. Katakan pada mereka, aku tidak tahu apa-apa. Aku menatap lurus ke arahnya, menatap wajah yang pernah kupercaya, kutunggu, dan kucoba pertahankan selama bertahun-tahun. Lalu aku menjawab perlahan, setiap katanya jelas. Kamu salah minta tolong. Orang yang dulu percaya padamu tanpa syarat, sudah kamu bunuh sejak lama. Setelah mengatakan itu, hatiku terasa dingin tapi tenang. Tidak lagi gemetar, tidak lagi sesak, hanya ada kejelasan yang mutlak. Mas Hendra melangkah ke arahku. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Dia meletakkannya di telapak tanganku. Suaranya dalam dan lelah. CCTV di ruang tamu rumahku kupasang untuk mengawasi barang dagangan. Beberapa bulan ini, tanpa sengaja merekam banyak hal saat Bima diam-diam masuk ketika aku pergi. Aku memberikan ini bukan untuk menahanmu. Aku memberikannya agar jika kamu butuh untuk melindungi dirimu saat proses cerai, aku akan berikan semuanya. Aku menggenggam flash disk itu. Hatiku terasa berat. Satu-satunya orang di rumah ini yang benar-benar dikhianati paling parah, kehilangan paling banyak, dan dipermalukan paling dalam, justru menjadi satu-satunya orang yang memilih untuk jujur sampai akhir, memilih membantuku melindungi diriku, bukan menyeretku ke dalam lumpur bersama mereka. Aku melihat flash disk itu, lalu melihat dua orang yang sedang ribut di hadapanku. Melihat Ibu Siti yang menangis histeris, melihat Bapak Hardi yang membuang muka seolah menua puluhan tahun. Dan saat itulah aku sadar satu hal. Hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah air mata korbannya, melainkan saat bukti dan karma datang bersamaan, melucuti semua penyangkalan mereka, memaksa mereka melihat diri mereka sendiri dalam wujud yang paling hina. Bima mengira meninggalkan istri demi selingkuhan adalah sebuah kemenangan. Tidak disangka, hanya dalam satu malam, dia kehilangan istri, keluarga, harga diri, dan baru saja melangkahkan satu kakinya ke dalam jerat hukum yang dia gali bersama Ratih. Setelah sore yang mengerikan itu, aku tidak kembali lagi ke rumah mertuaku. Aku membawa beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan flash disk yang diberikan Mas Hendra, lalu langsung pulang ke rumah orang tuaku. Malam pertama tidur di kamarku yang lama, anehnya aku tidak menangis. Orang mungkin berpikir wanita yang dikhianati akan meronta-ronta atau menangis semalaman. Tapi aku hanya berbaring diam, mataku terbuka menatap langit-langit. Di kepalaku bukan lagi bayangan Bima dan Ratih di kamar mandi, melainkan momen saat dia memohon padaku untuk membelanya. Seorang suami yang mengkhianati istri, menipu kakak kandungnya, dan saat terpojok masih berpikir untuk menyeret istri lamanya demi menyelamatkan diri. Memikirkan itu, hatiku menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Sejak aku pulang ke rumah orang tua, ponselku nyaris tidak pernah berhenti berdering. Bima menelepon terus-menerus. Kadang dia mengirim pesan dengan nada lembut, aku salah, beri aku kesempatan. Kadang dia mengancam, kalau kamu buat masalah ini jadi besar, jangan menyesal nanti. Pernah tengah malam dia mengirim pesan panjang, menceritakan bahwa orang tuanya sangat sedih, dan aku seharusnya memikirkan ikatan pernikahan kami selama ini, lalu mencabut gugatan. Aku membaca pesannya, lalu menghapusnya. Tidak satu pun teleponku jawab, tidak satu kata pun kubalas. Aku tahu, orang yang benar-benar menyesal, tidak akan bertindak seperti itu. Dia hanya takut kehilangan muka, takut kehilangan pegangan, dan takut menanggung akibatnya. Saat sidang mediasi, aku datang bersama ayahku. Di seberang, Bima muncul dengan penampilan kuyu, mata bengkak, dan janggut yang tidak terurus, seolah sengaja menciptakan citra sengsara. Di sampingnya ada Ibu Siti. Baru beberapa hari, tapi beliau terlihat jauh lebih tua. Begitu melihatku, matanya langsung memerah. Beliau menarik tanganku. Suaranya nyaris memohon. Dewi, bagaimanapun kalian masih suami istri. Kabut gugatannya nak. Kalau orang lain tahu, malu sekali keluarga kita. Aku menatapnya lama, lalu bertanya dengan sangat pelan. Tapi setiap katanya menusuk. Waktu ibu membela Ratih, apa ibu tidak takut malu? Ibu Siti membeku, tangannya yang mencengkeramku perlahan terlepas. Di ruang mediasi, Bima kembali memainkan peran sebagai suami yang malang. Dia bilang dia digoda oleh Ratih, bahwa dia khilaf, dan sekarang dia sudah sadar, dan hanya ingin kembali memperbaiki semuanya. Dia bahkan menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Dewi, aku janji akan memutuskan semua hubungan. Asalkan kamu mau kembali, apapun akan kulakukan. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin hatiku akan sakit mendengarnya. Tapi saat itu, aku hanya merasa lelah. Lelah karena dia masih berpikir beberapa kata manis, dan air mata palsu bisa menghapus semua perbuatannya. Aku tidak berdebat.
Aku hanya membuka ponsel dan meletakkan di hadapannya sebuah rekaman suara. Ruangan kecil itu tiba-tiba bergema dengan suara Bima sendiri. Asalkan si Dewi cepat tanda tangan surat cerai, kita bisa urus masalah rumah itu nanti. Itu adalah rekaman dari data di flash disk yang diberikan Mas Hendra. Percakapan Bima dan Ratih di ruang tamu saat mereka mengira tidak ada yang tahu. Begitu rekaman selesai, wajah Bima pucat pasi. Ibu Siti yang duduk di sebelahnya tertegun hingga lupa menangis. Mediator hanya diam menatap kami bergantian, sorot matanya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pernikahan ini tidak bisa lagi diselamatkan. Aku duduk tegak, kedua tanganku di atas meja, lalu berkata singkat, "Saya datang ke sini bukan untuk menonton sandiwara. Saya datang untuk mengakhiri." Setelah mengatakan itu, aku sendiri merasa aneh. Tidak gemetar, tidak sesak, tidak marah, hanya ada ketenangan yang dingin, hingga ke tulang. Mungkin saat seseorang sudah merasakan sakit sampai ke dasarnya, satu-satunya emosi yang tersisa hanyalah kejelasan. Setelah mediasi itu, aib keluarga Bima tidak bisa lagi disembunyikan. Tetangga, kerabat, dan kenalan kedua belah pihak akhirnya tahu. Keluarga mertuaku yang selama ini hidup demi gengsi, kini hancur reputasinya. Yang paling menyakitkan bagi Ibu Siti bukanlah kehilangan menantu, melainkan citra keluarga terhormat yang dijaganya selama bertahun-tahun kini hancur di hadapan semua orang. Ratih digugat oleh Mas Hendra. Semua dokumen dan transaksi diperiksa. Para rentenir juga terus mengejarnya. Dia terus-menerus mencari Bima. Dari yang tadinya berpelukan mesra, kini setiap kali bertemu mereka saling caci. Pernah aku melihat sendiri Ratih menampar Bima di tengah jalan, rambutnya acak-acakan, wajahnya tidak lagi menunjukkan sikap tahu diri seperti dulu. "Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya," teriaknya. "Bima tak kalah galak, kamu serakah, ya tanggung sendiri, jangan seret aku." Aku berdiri tak jauh dari sana, melihat pemandangan itu dan hanya merasa lucu pada apa yang pernah mereka sebut cinta sejati. Bapak Hardi jatuh sakit setelah guncangan itu, sementara Ibu Siti semakin layu. Pernah beliau datang ke rumah orang tuaku, ingin bertemu denganku, tapi ayahku yang membuka pintu. Beliau berdiri tegak. Suaranya tenang tapi tegas. "Anak perempuan saya bukan tempat sampah untuk keluarga Anda membuang kotoran lalu memaksanya untuk terus memeluknya." Aku yang mendengar dari dalam, hatiku sakit sekaligus bersyukur. Mungkin seumur hidupku, baru kali itulah, aku merasa dilindungi setegas itu. Pada hari putusan cerai, aku menandatangani surat itu tanpa gemetar sedikit pun. Bima duduk di seberangku, menatapku lama. Di matanya ada kelelahan dan ketidakrelaan. Seolah sampai saat itu pun, dia masih tidak percaya wanita yang dulu begitu sabar kini bisa setegas ini. Saat aku melangkah keluar, dia memanggil, suaranya serak, "Ipa, kamu benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi." Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Aku berkata cukup keras agar dia mendengar. "Tidak, perasaanku sudah mati, sejak hari aku melihatmu bersama Ratih, di kamar mandi. Hari ini hanyalah hari pemakamannya. Ada pernikahan yang hancur bukan karena orang ketiga, melainkan karena orang di dalamnya memilih untuk berkhianat hingga tidak ada lagi yang bisa diselamatkan." Setelah menandatangani surat terakhir, aku pindah ke sebuah kamar kos kecil di dekat tempat kerjaku. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup tenang. Awalnya aku tidak terbiasa. Pulang kerja, membuka pintu, kamar kosong. Tidak ada suara, tidak ada makan malam yang menanti, tidak ada yang bertanya basa-basi. Kadang aku berdiri di tengah kamar dan merasa hampa. Tapi saat malam tiba, aku berbaring dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Tidak lagi terkejut karena pesan aneh, tidak lagi gelisah karena telepon tengah malam, tidak lagi harus menebak-nebak apa yang disembunyikan orang di sebelahku. Ketenangan itu ternyata tidak semenakutkan yang kubayangkan. Justru terasa ringan dan nyata. Mas Hendra juga mulai menata hidupnya. Dia tidak banyak bicara, masih dengan sikapnya yang pendiam, tapi aku tahu dia sudah berbeda. Dia aktif bekerja sama dengan pihak hukum. Berhasil mendapatkan kembali sebagian dokumennya, dan membuktikan banyak pinjaman palsu. Hari saat dia memberiku salinan data terakhir dari CCTV, dia hanya berkata satu kalimat, "Hari itu, karena kamu tidak diam, kamu juga menyelamatkan aku." Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya tenggorokanku yang tercekat. Ada kebenaran yang, sesakit apapun, tetap harus diungkapkan. Bukan untuk saling menyakiti, tapi agar orang-orang yang tersisa tidak harus terus hidup dalam perangkap. Sedangkan Bima, dia kehilangan hampir segalanya. Kehilangan aku, kehilangan posisi di bengkel kakaknya, dan hubungannya dengan orang tuanya retak. Pria yang dulu merasa dirinya paling cerdik, kini berdiri sendirian di tengah kehampaan yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak lagi membencinya. Ada orang-orang yang, saat sudah sampai di titik itu, yang mereka hilangkan bukan hanya orang di sekitarnya, tapi juga citra diri mereka sendiri. Dan kehilangan itu tidak akan bisa dikembalikan oleh siapapun.
Ratih kehilangan semua koneksinya. Orang-orang yang dulu memujinya pandai bicara, kini hanya menggelengkan kepala saat bertemu dengannya. Kebenaran, sekali terungkap, tidak akan bisa ditutupi oleh kata-kata manis. Sikap tahu diri tanpa batas, pada akhirnya hanyalah cara licik untuk mendapatkan keinginan pribadi. Tapi hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua saat seseorang sudah melangkah terlalu jauh. Ibu Siti pernah mengirimiku pesan yang sangat panjang. Aku membacanya sampai habis. Beliau bilang beliau menyesal, salah karena tidak mendengarkanku, dan lebih percaya pada orang luar. Ada bagian di mana beliau menulis, seandainya hari itu beliau lebih tenang, mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Aku membacanya dan duduk termenung, bukannya tidak tersentuh, tapi aku hanya membalas dengan satu kalimat singkat, saya tidak membenci ibu lagi. Tapi saya juga tidak bisa kembali ke tempat yang pernah memaksa saya untuk diam dan menderita. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel. Ada hal-hal yang, sekali pecah, tidak bisa disambung kembali hanya dengan kata maaf. Suatu sore saat pulang kerja, aku melihat Bima berdiri di depan gerbang kosku. Dia lebih kurus, wajahnya kuyu, tidak ada lagi sorot percaya diri seperti dulu. Melihatku, dia mendekat. Dewi, bisa kita bicara sebentar? Aku berhenti. Dia bicara banyak. Tentang penyesalannya, tentang hidupnya yang kacau, tentang keinginannya untuk memulai kembali. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setelah dia selesai, aku hanya bertanya satu hal. Jika hari itu aku tidak memergokimu, apa kamu akan berhenti? Dia diam, menunduk. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, kamu tidak merindukanku. Kamu hanya merindukan perasaan memiliki seseorang yang selalu percaya padamu, selalu membelamu, dan selalu membuka jalan untukmu kembali. Tapi orang itu, bukan lagi aku. Setelah berkata begitu, aku melangkah melewatinya. Dia berdiri diam di belakang. Aku tidak menoleh, dan anehnya, hatiku tidak lagi bergetar. Tidak marah, tidak sakit, tidak juga kasihan. Hanya, selesai. Ceritaku tidak berakhir dengan seseorang menjadi kaya atau balas dendam yang gemilang. Cerita ini berakhir dengan sangat berat. Setiap orang menempuh jalannya masing-masing, membawa serta harga yang harus mereka bayar. Pengkhianat kehilangan kepercayaan. Perencana licik kehilangan tempat. Orang yang menutup mata pada kesalahan hidup dalam penyesalan. Dan aku kehilangan sebuah pernikahan, tapi berhasil mempertahankan harga diriku. Jika harus mengatakan satu hal terakhir, aku rasa aku hanya menyadari satu hal sederhana. Wanita tidak takut susah, tidak juga takut memulai lagi. Hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan seseorang, melainkan dikhianati lalu dipaksa untuk tetap diam demi menjaga harga diri orang lain. Tapi saat kita sudah melihat wajah asli orang di samping kita, maka pergi bukanlah sebuah kekalahan. Pergi di saat yang tepat, terkadang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Ada pintu yang tertutup dalam kesakitan, tapi justru pada saat itulah, sebuah jalan lain terbuka. Tidak ramai, tidak gemerlap, tapi cukup damai untuk kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik untuk diri kita sendiri.